beliau S1 mengambil psikologi psikologi Kristen di sorry, psikologi Kristen Universitas Atmajaya Jakarta, S2 Master of Arts in Counseling dari STTRI dan S2 Psikologi Klinis Dewasa Universitas Taruman Negara Jakarta. Kemudian postgraduate in family therapy di C Triple C Singapura. Nah, demikian perkenalan singkat kami dan kita akan mendengar pada malam hari ini tanpa berlama-lama lagi. Kami persilakan Pak Michael untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya diberikan kesempatan ini untuk bisa men-sharingkan bahan dan materi. Ya, saya merasa sukacita gitu ya di tengah-tengah tim Sukacita Counseling Center dan juga Tenaga Pengharapan. Jadi saya berharap apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menolong kita lebih kenal ya, lebih jauh secara khusus tentang kesehatan mental nih Bapak Ibu. Jadi izinkan saya juga untuk langsung share screen dan nanti saya berharap Bapak Ibu juga boleh ya tanya jawab. Jadi selagi materi diberikan, Bapak Ibu boleh mencatat dulu, nanti bisa disampaikan mungkin ya. Mungkin begitu ya Bu Nancy ya caranya. Siap. Oh iya Pak, tadi minta maaf. Tadi di depan saya lupa sampaikan bahwa ada giveaway berupa konseling gratis di TP dan juga di SCC selama 1 kali dengan interaktif ya. Kalau ada yang bertanya, nanti kami akan undi siapa pemenang mendapatkan konseling gratis 1 sesi. Mantap sekali. Jadi eh, Bapak Ibu mari kita berpartisipasi ya berharap jangan malu-malu ya justru supaya kita makin bisa mengenal diri juga bisa menolong sekitar kita ya. Secara khusus memang ini bulan kesehatan mental sedunia. Jadi kita-kita ini para praktisi kesehatan mental ya pasti memikirkan dengan sungguh ya. Sebenarnya kesehatan mental tuh gak kenal momen gitu ya. Kayaknya setiap hari selalu ada. Saya melayani di Gading Counseling Empowerment Center sebagai selain pendiri dan direktur, saya juga konselor gitu ya. Dan setiap bulan itu pasti, waduh, itu banyak sekali gitu ya, lebih dari ratusan gitu yang bahwa orang itu mengalami pergumulan. Jadi memang nggak kenal hari sebetulnya. Tapi karena ini hari yang khusus, Hari Kesehatan Mental Sedunia, sudah layaknya juga ya kita memberikan perhatian kepada kesehatan mental. Nah, Bapak Ibu izinkan saya share ya. Nah, ini saya pakai dua gadget, semoga nggak ada problem ya. Oke, Bapak Ibu sudah terlihatkah? Oh, ini mesti dihapus sebentar. Sebentar, saya ulang. Biasanya kalau ada video sharing, dia langsung begitu. Oke, sudah jelas ya, Bapak Ibu ya? Aman ya? Baik, Bapak Ibu, ini hari ini kita akan membahas mengenai suicide gitu ya. Suicide itu atau disebut bunuh diri ya sebagai a silent crisis gitu ya. Nah, Bapak Ibu izinkan saya share sejenak ya. Jadi kenapa suicide itu dibilang silent crisis ya? Beberapa waktu yang lalu ya, saya membantu satu tempat ya, buat counseling center itu di luar pulau. Jadi membuat counseling center itu sulit ya. Dan sebetulnya orang itu lebih suka misalnya bikin sekolah gitu ya, atau bikin apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan misi yang bersifat eh, mungkin memberikan beasiswa gitu, ya, menolong orang yang miskin itu lebih mudah daripada counseling center. Nah, tapi kenapa di satu tempat itu mau bikin counseling center? Ya, ujungnya bagus nih bikin counseling center, tapi asal mulanya itu justru sesuatu hal yang mengenaskan begitu ya. Kenapa? Karena satu tempat ini gitu ya, itu sebetulnya satu gereja. Ya, dan di gereja ini kan berarti udah tahu namanya gereja pasti tempat ibadah, orang cari Tuhan di situ gitu ya. Orang
belajar firman dan bertumbuh melaluinya. Tapi di situ biasa di dalam gereja itu ada namanya majelis ya, dan majelis itu yang ngurusin atau kayak pengurus berbagai macam hal di gereja. Nah, ada majelis yang sebetulnya kalau saya bisa kayak saya sebagai pembicara datang ke sana, nah dia akan datang, dia akan temenin. Itu akan datang, akan temenin gitu. Lalu kita banyak ngobrol, lalu diajak makan, biasanya seperti itu ya. Lalu dianterin ke apa namanya ke hallnya, lalu ditemenin untuk jadi pembicara gitu ya. Setelah selesai pulang di apa disambut lagi, diajakin makan, dibawa ke mobil gitu ya, pulang ke hotel biasa begitu. Nah, suatu ketika gitu ya, seorang pimpinannya gembala itu cerita gitu. Eh, Orang ini ditemukan ternyata eh, meninggal dunia. Dan meninggal dunianya itu bunuh diri gitu ya. Dan di situ satu jemaat semua satu gereja itu sangat shock. Secara khusus hamba Tuhannya atau gembalanya, pendetanya, dia bilang, "Oh, Michael, saya tidak tahu kalau orang ini mengalami depresi. Saya tidak tahu orang ini punya isu kesehatan mental. Bisa saya nggak tahu. Orang ini kayaknya baik-baik aja. Dia sama-sama bersama dengan kami melayani, menemani pembicara, aktif. Tapi saya tidak tahu dia bisa seperti itu. Dan akhirnya dia sendiri, si pendeta ini yang ikut melihat, diturunkan jenazahnya, lalu dikuburkan. Dibilang, aduh saya tuh ngomong sangat hati-hati. Dan dia bilang, saya kecolongan. Wah, syok sekali. Jadi bukan hanya keluarga gitu, tapi komunitasnya tuh satu komunitas tuh syok. Kenapa? Karena nggak nyangka hal itu bisa terjadi. Nah, itu suatu hal yang pasti sangat memukul, bukan hanya keluarga, tapi ya, bukan hanya keluarga, tapi satu sistem, satu komunitas pun bisa mengalami kayak gitu. Jadi efeknya luar biasa besar gitu ya tentang suicide ini gitu ya. Ini eh, dijelaskan ya sebagai saya sebagai Asosiasi Konselor Kristen Indonesia. Nama saya ada Kristiannya, kayaknya udah jelas lah saya Kristen gitu ya. Saya baca firman Tuhan gitu ya. Di sini ada Mazmur dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Lalu ada satu lagi bagian dari firman Tuhan, dari ulangan. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, sebenarnya kata-kata ini, firman ini bagus sekali. Dan orang, saya yakin kebanyakan orang Kristen itu udah pernah baca firman ini. Tapi begitu masuk ke dalam satu situasi dan kondisi tertentu, ya, kayak tadi saya sempat sebut depresi gitu ya. Ini apa yang kita baca ini gitu ya, apa yang mungkin selama ini direnungkan itu bisa kayak tidak ada maknanya tuh Bapak Ibu. Bisa hilang, bisa gone. Hingga orang itu jadi gak sadar bahwa di dalam hidupnya ada pribadi-pribadi yang mengasihi dia, ada Tuhan yang bilang aku akan berjalan di depanmu. Dia ngelihatnya nggak bisa, saya nggak bisa ngelihat Tuhan di depan, saya ngelihatnya masalah. Jadi saya ngerasa ditinggalkan dan jadinya takut dan patah hati. Nah, itu bisa lupa tuh gitu ya, seperti itu gitu. Dan memang namanya depresi itu nggak selalu kelihatan. Kayak tadi ya saya bilang a silent crisis. Nah, izinkan saya share nih ya, ini ada suatu eh, ya suatu pengalaman di dalam kehidupan ya. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap nih ya. Saya izinkan ulang share sekali lagi ya. Good morning. Hey, Ricky. I like Ricky. Wow, what's up, man? Good morning. Good morning. Good night. Good morning.
just want to let you know that Ricky took his life last night. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu nih Bapak Ibu paham nggak ngelihat ceritanya ya, cepat begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, itu kan ada orang yang sebetulnya dia itu setiap hari mengalami situasi kondisi yang sama gitu ya. Bangun pagi, sikat gigi, sarapan, pergi ke kantor, berisik, ada segala macam suara gitu ya. Bayangkan bahwa dia dalam situasi kondisi yang stressful. Dan kita bisa tahu, kita bisa melihat bahwa oh ini mengalami situasi kondisi yang stressful. Tapi ternyata gitu ya, setiap hari begitu dan selalu disapa oleh seseorang yang bilang good morning, good morning, good morning. Setiap hari sama. Terus sekilas melihat saya pikir wah ini orang stres nih gitu ya. Setiap hari ngalamin kondisi kayak gitu kan stres gitu ya. Depresi juga. Macet apa setiap hari sama rutinitas. Tapi ternyata yang bilang good morning itu gitu ya. Namanya Ricky itu ditambahnya ngomong, saya cuma mau kasih tahu kalau Ricky itu eh, sudah tidak ada gitu ya. Atau disebutnya suicide. Nah, sesuatu hal yang tadi itu Bapak Ibu, kita nggak sangka, nggak sangka seseorang yang bahkan kalau di kantor itu yang setiap hari kita ketemu, tegur kita, ajak ngobrol, kayak tadi majelis yang ajak pembicara, makan, segala macam, tiba-tiba nggak ada. Nah, kenapa? Karena ada suatu situasi kondisi yang disebut silent gitu ya. Apalagi pria, itu ada suatu keunikan, pria itu nggak banyak ngomong. Itu tiba-tiba ternyata dia begitu stres, nggak bisa menghadapi, nggak bisa minta pertolongan, lalu akhirnya dia melakukan suicide. Nah, apa itu suicide? Ya, suicide itu suatu upaya disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan. Ya, individu secara sadar dan berhasrat untuk berupaya melaksanakan hasratnya itu, yaitu untuk mati. Jadi, orang itu bukan hanya berhasrat ingin hidup, berhasil, dan sukses, tapi untuk meninggal itu seharus ada suatu dorongan yang begitu kuat, hasrat yang begitu besar. Lalu akhirnya dia lakukan itu, akhirnya terjadilah suicide. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya nggak tahu ya peserta yang ikut ini siapa, apakah sesama konselor, tertarik dengan kesehatan mental, atau justru mengalami situasi kondisi yang mirip. Kalau Bapak Ibu mengalami situasi kondisi yang mirip, Bapak Ibu boleh bicara dengan tim di Sukacita, Konseling, dan juga Telaga Pengharapan, ya supaya dibantu jika mengalami hal ini. Jadi bicara mengenai suicide ini bukan cuma sebuah knowledge, ya tapi juga sesuatu hal yang kita perlu mencari pertolongan kalau kita mengalaminya. Itu ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Ya kan? Dan jika ada trigger-trigger tertentu, Bapak Ibu boleh meninggalkan dulu. Lalu juga setelah itu bicara dengan para konselor ya, bisa dengan Bu Yuni, Bu Nancy, silakan. Nah, Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi perilaku bunuh diri itu punya macam-macam gitu ya. Ada percobaan, ada ancaman verbal, eh, dan mengakibatkan kematian. Bahkan juga mencoba bunuh diri bisa melukai diri sendiri ya dan berdampak baik sementara atau permanen. Tapi bunuh diri itu sesuatu hal yang wah sebetulnya sangat luar biasa ya. Ada hasrat yang begitu besar untuk melakukan hal tersebut. Nah, di penelitian paling banyak itu kan memang di luar negeri ya, di Amerika ya. Itu dari 2023 aja itu 49.000 lebih ya yang melakukan bunuh diri, sehingga kalau dihitung itu ada satu kematian setiap 11 menit ya. Dan banyak gitu ya dari mereka juga yang berpikir untuk bunuh diri atau pernah mencoba. Ya 12,8 juta itu serius memikirkan, 3,7 itu membuat plan, membuat rencana, 1,5 itu mencoba. Ya 1,5 juta orang itu banyak. Bapak Ibu kalau saya ketemu klien, dia juga ada ngomong seperti itu. Gitu. Ada saya udah nggak tahan deh, saya pengen bunuh diri gitu. Saya akan tanya gimana caranya. Gitu. Ada yang bilang, saya nggak tahu lah, sebenarnya saya takut, saya ngeri. Gitu. Itu masih aman, itu masuk ke seriously thought about suicide. Tapi ada yang, aduh saya mikir nih, kalau pokoknya kalau saya gagal kali ini, saya akan eh, saya akan bunuh diri, nggak tahu deh antara saya
apa namanya gantung diri atau saya ya minta tolong orang, minta tolong gimana caranya nggak tahu deh. Ya. Tapi ada yang pernah ngomong ke Michael, saya tuh udah siapin. Ya. Saya siapin ada satu tali, saya taruh di bawah di apa di laci saya di bawah. Dan saya tahu kalau saya ini nggak berhasil, kalau saya gagal, saya udah akan ikat di tiang di rumah di kamarku itu ada tiang yang kurasa cukup kuat. Nanti aku bisa iketin pun di situ. Aku takut sih, tapi aku akan coba. Nah, begitu saya dengar itu, saya akan telepon orang tuanya. Terus saya telepon orang-orang terdekat ataupun siapapun yang kalau di dalam kami itu formulir konselingnya ada emergency gitu ya. Saya akan telepon. Kenapa? Karena begitu membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, saya berhak membocorkan apa namanya kerahasiaan konseling. Dan di situ dia termasuk orang yang 1,5 juta. Nah, ini ada beberapa orang yang seperti itu. Bahkan udah ke tempat saya di kampus Atmajaya di gedung Y dia telepon. Pak Michael saya udah di atas gitu ya. Kira wah saya ngomong panjang lebar, dia bilang oke kamu turun eh, ini apa pakai Gojek kita ketemu di center. Kalau kamu nggak ada uang saya kirimin nih Gojeknya. Ya sudah ya sudah akhirnya ya turun naik Gojek ke tempat saya lalu kita bicara. Nah jadi itu sesuatu hal yang wah sebetulnya real ya Bapak Ibu ya. Dan memang ini Indonesia ini eh, bersyukurnya dia turun ya sebelumnya itu dia cukup tinggi 4 dari bawah sekarang turun ke nomor 10 dari ASEAN tadinya sebelum Indonesia itu jadi Indonesia bawahnya lagi Malaysia terus Filipina tapi sekarang Malaysia naik ke nomor 4 dari atas. Ya, jadi secara Asia nih juga ada peningkatan tapi Indonesia turun ya malah dengar-dengar salah satu negara yang paling bahagia gitu ya puji Tuhan kalau memang benar gitu ya dengan segala macam korupsi dan macam-macam. Nah, tapi mengenai hal itu gitu ya, saya juga kumpulin clipping 2015. Tapi kenapa saya kumpulin? Karena saya menemukan ini orang Indonesia masih masih muda ya, tepatnya SMP. Memang sudah beberapa kali nggak naik ya, harusnya SMA. Tapi pada saat dia SMP gitu, dia merasa hidup dia begitu sengsara. Warta kota ini bilang diduga kurang kasih sayang ya, sebut namanya Rangga gitu ya. Sehingga anak ini bunuh diri. Nah, bunuh dirinya begini Bapak Ibu. Anak ini hidup sama orang tuanya bercerai, dia hidup dengan kakeknya, eh, neneknya dan tantenya. Tapi tantenya juga begitu sibuk. Jadi di rumah itu dia sebetulnya sendirian, lonely, stres. Saya yakin kenapa? Karena dia nggak naik kelas. Nah, lalu dia mikir gimana cara bunuh diri. Dia ikat pakai ikat pinggang lehernya itu di dalam lemari. Jadi di dalam lemari itu kan kita kalau bayangin lemari kan pendek begitu ya. Dan pada saat eh, ini anaknya ya masih masih manis sekali mukanya. Nah, dia ikat di lehernya, terus dia angkat kakinya yang belakang, ditekuk sampai dia lemes dan akhirnya pingsan dan akhirnya tubuhnya yang narik dia ke bawah sehingga akhirnya kehabisan nafas dan meninggal. Saya sampai pikir, aduh, ini anak ya masih begitu muda. Kalau dia pakai usahanya dia untuk hidup, mungkin anak akan jadi orang yang berhasil, orang yang luar biasa. Tapi dia pakai usahanya untuk meninggalkan dunia ini. Dan itu terjadi gitu ya. Jadi begitu tahu itu, waduh sedih sekali. Sedangkan anak-anak ini masih muda. Kok bisa punya pemikiran seperti itu gitu ya. Dan bahkan di Jember nih, saya iseng aja cari sebetulnya, ada nggak sih di Jember? Ada juga ternyata. Gitu ya, di Universitas Jember gitu ya. Ada DIY, ya, sempat bunuh diri gitu ya. Ada beberapa alasan, dilihat dia sudah berganti kampus beberapa kali, nggak ada bullying gitu ya. Dan orang masih bingung, masalahnya apa gitu ya. Orang nggak tahu. Padahal nggak mungkin orang itu nggak ada masalah apa-apa. Pasti ada sesuatu, tapi nggak ada yang tahu. Akhirnya dia lompat bunuh diri gitu ya. Lalu di Lipo Plaza Jember juga menemukan mayat perempuan yang diduga bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 gitu ya. Dan inisialnya NA, Tegal Besar, saya nggak tahu gitu ya. Tapi dia juga ngalamin kondisi begitu. Lalu ada lagi di satu PT, ya karena dia dianggap lalai dalam tugasnya, lalu atasannya menghukum dia
ditaruh di kamar mes, begitu dikunci, bilangnya seperti itu. Nah, sehingga dia itu stres sekali, tertekan, mungkin ada depresi di situ. Ya, dan manajernya pun nggak tahu, akhirnya dia bunuh diri, sehingga manajernya pun dijadikan tersangka. Nah, itu suatu situasi kondisi yang kalau kita nggak ngerti, kita nggak tahu gitu ya, kita nggak bisa membayangkan tuh, baik tadi pendeta yang saya cerita, ini manajer ini gitu ya, bahkan tadi yang di koran ini nggak tahu bahwa ada orang tuh begitu situasi kondisinya parahnya, mencekamnya, dan dia bunuh diri, mau bunuh diri, dan betul-betul bunuh diri. Nah, ini kalau kita ya tidak tahu ya, entah di Jember atau di tempat lain gitu, baik buat keluarga kita, baik buat orang sekitar kita gitu ya, mereka bisa mengalami hal seperti itu. Ya, sekali lagi Indonesia kecil ya, bersyukur puji Tuhan, tapi ada ya, dan bahkan eh, yang under reporting gitu ya, dikatakan dari WHO Indonesia cuma 2,4 atau 2,6%. Ya, di 2023 ada 1.204 kasus gitu ya. Tapi banyak yang mengatakan itu ada under reporting yang sangat tinggi, sehingga bisa dibilang ada 300% dibandingkan dengan laporan resmi. Kenapa? Karena ada orang yang nggak mau apa namanya menyampaikan, gitu ya. Ntar urusannya panjang lah, ntar dicari ini dan itu, jadi udah biarin aja deh. Nah, itu diduga ada 300% lebih. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Jadi kalau kita ada kesempatan buat kita hari ini belajar dan juga menolong orang-orang sekitar kita, ya ayo kita take it seriously, gitu ya, apa yang bisa kita pelajari. Ya, di 19 Agustus 2024, ini dari Polri diakses Senin 19 Agustus, ini ada 852 orang 2024. Ya, 2025-nya belum dapat. Dan usianya itu 26 sampai 45 gitu ya. Itu yang paling banyak. Ya, justru di usia-usia produktif itu banyak. Itu bukan usia pensiun tapi usia produktif. Dan latar belakang pendidikan ya banyak yang tidak diketahui, sebetulnya pasti bisa diketahui gitu ya, cuman mungkin tidak tercatat. SMA 137 orang, sisanya mungkin karyawan juga bisa gitu ya, yang cukup banyak biasanya. Nah, Kompas juga mencatat 800 orang meninggal setiap tahun bunuh diri, dan biasanya usia 15-29 tahun. 75% di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan caranya yaitu menelan pestisida, gantung diri, menggunakan senjata api di tempat kita sedikit. Tapi biasanya itu minum apa namanya pestisida gitu ya. Wah, diminum sampai ini gitu. Saya pernah punya klien juga, dia patah hati dengan pacarnya, dia bawa satu obat-obatan begitu banyak di depan pas-pasnya dia minum. Oh, dia minum supaya dia mati. Pacarnya panik juga gitu ya. Dan saya ya konseling mereka berdua gitu. Kebetulan dua-duanya laki ya, laki sama laki pacaran, stres karena pacarnya pacaran dengan pria lain gitu, sedangkan dia juga stres gitu ya, pria dengan pria pacaran dengan pria lain, akhirnya mencoba bunuh diri. Itu juga banyak dialami, bahkan kaum LGBT sama. Ini ada seorang pastor and mental health advocate ya, ini mirip saya nih Bapak Ibu, saya sendiri juga hamba Tuhan, seorang pastor dan juga punya counseling center. Nah, bedanya Jared Wilson itu sebetulnya dia punya depresi ya, dan dia pernah tweet itu, Twitter masih Twitter sekarang X, dia bilang loving Jesus doesn't always cure suicidal thought. Dia bilang saya mencintai Tuhan, suicidal thought terus muncul, dan dia berjuang mendirikan counseling center ya, mendirikan mental health advocate sebagai mental health advocate gitu ya. Dan apa pemicunya? Pada saat dia melayani orang-orang yang juga bergumul dengan kesehatan mental, nah ada kliennya ke pasiennya yang bunuh diri. Nah, itu membuat dia merasa begitu gagal, nggak bisa tahan, depresinya muncul lagi, gitu ya. Lalu dia nggak ingat tuh, nggak ingat gerejanya, nggak ingat istri anaknya, dia juga bunuh diri. Saking hancurnya hatinya. Dan dari dulu memang sudah ada suicidal thought, gitu ya. Jadi ngeri ya. Ya, bahkan kesehatan mental itu bisa ngalahin iman, bisa mengalahkan pengetahuan tentang Tuhan yang kita udah pelajari selama ini, bisa lupa gitu ya. Kenapa? Karena dikuasai oleh depresi atau kecemasan yang begitu tinggi. Nah, itu kesehatan mental itu makanya perlu kita perhatikan. Ada lagi satu eh, namanya Andrew Stockland gitu ya. Dia juga bunuh diri gitu ya, dan meninggalkan
istrinya yang cantik dan 3 anaknya yang ganteng-ganteng semua. Pertanyaan kok bisa ya nggak inget ya dia punya punya keluarga gitu. Bisa ya orang itu ngalamin problem kesehatan mental itu bisa seperti itu. Makanya kita perlu perhatikan dengan baik gitu ya. Robin Williams. Saya tuh suka sekali film-film Robin Williams. Menurut saya jokesnya cerdas, orangnya pinter, eh, apa namanya actingnya mengagumkan gitu ya. Dia banyak menghibur orang, tapi dia tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Sehingga akhirnya eh, 2014 itu ditemukan dia tidak bernyawa di California gitu ya, di dalam bak mandi dia meninggal. Dan di situ diduga bunuh diri karena memang dia mengalami depresi. Nah, kok bisa komedian begitu? Bisa Bapak Ibu. Jadi tokoh agama, artis, komedian, bahkan anak kecil bisa mengalami hal yang sama, gitu ya. Bisa mengalami situasi kondisi yang sama. Jadi kita ini tidak imun. Ya, kita tidak imun dari masalah kesehatan mental, kita bisa mengalami anxiety, kita bisa mengalami depresi, tiba-tiba kita kehilangan uang, tiba-tiba negara ini berperang, tiba-tiba kita depresi, kita ngerasa hidup ini nggak ada gunanya. Bisa, kita tuh tidak imun. Dan seringkali bunuh diri itu digunakan sebagai sebuah pilihan. Ya waktu 911 gitu ya, apa namanya menara kembar itu hancur, lalu mereka itu stres karena apa namanya ada api dan begitu rupa gitu ya, maka pikir gimana caranya dia lompat daripada mati tertimpa gedung gitu ya atau api, dia tidak bisa berpikir panjang, dia lompat. Nah jadi kadang-kadang ya suicide itu jadi sebuah option untuk keluar dari masalah dengan cepat. Padahal nggak begitu. Ya, dan meskipun kita tuh kayaknya wah dicobai bertubi-tubi gitu ya, melebihi kekuatan kita, dampaknya dirasakan terus-menerus gitu, secara intensif itu bisa muncul seperti itu. Ya, begitu punya pemikiran kayak gitu, maka bunuh diri dianggap sebagai suatu cara untuk mengatasi masalah. Padahal bukan, Bapak Ibu. Dan pelaku perjalanan bunuh diri seringkali merasa bahwa dia adalah sumber masalah. Dan begitu ada masalah, dia nggak bisa fit in, dia nggak bisa adaptasi, dia nggak bisa fleksibel terhadap situasi kondisi yang ada kerigitan atau kekakuan dalam berpikir, sehingga akhirnya dia berpikir, udah, kalau ini nggak ada ampun, saya harus mati. Nah, itu bisa muncul suicidal thought seperti itu. Jadi ada beberapa tanda, ya, kita perlu aware juga nih, kalau ada orang bilang, aduh, buat apa sih saya hidup di dunia? Dan bukan cuma 1 kali 2 kali, gitu, dan bukan sedang di panggung gitu ya, lagi berfilosofi, tapi betul-betul dia berpikir buat apa saya hidup di dunia, gitu ya. Aduh, kalau kamu pilih dia, aku bisa bunuh diri loh. Terus gitu dia simpan obat-obatan yang berbahaya. Gitu. Bahkan dia pakai narkoba, dia mabuk, wah itu sebetulnya tanda-tanda yang serius. Ya. Lalu ada juga ya secara emosi bisa marah, shock, segala sesuatu salah, marah secara tiba-tiba. Terus juga sembrono gitu ya. Naik mobil ngebut atau nggak peduli, reckless gitu, apa aktivitas yang berbahaya. Ya, lalu juga dia narik diri dari orang-orang, nggak mau peduli, nggak mau datang ke komunitas tertentu, nggak mau datang untuk pertemuan-pertemuan yang biasa dia datang ataupun ketemu teman-teman. Lalu sering merasa cemas, gugup, kehilangan minat apapun gitu yang berhubungan dengan sehari-hari. Lalu bahkan sampai ada yang tulis, ah udahlah, gue lagi bikin surat wasiat lah. Kenapa ya? Bikin aja. Nah, itu adalah tanda-tanda yang serius. Ya, bahwa orang ini memiliki masalah yang signifikan. Kita nggak bisa bercanda-bercanda gitu ya. Ah, lu mah mau ngapain lu gitu. Mau mati gitu ya. Kadang ada yang bercanda begitu ya. Waktu itu ada tukang di tempat kami itu ya ini bukan bukan bunuh diri sih gitu, tapi memang teman-teman tuh bercanda gitu. Aduh, saya nggak enak. Eh, Jantungnya nggak enak rasanya. Wah, kamu tuh di sini mati, kamu di sini mati, bercanda. Benar ternyata jantung. Lalu dia meninggal. Wah, itu rasa bersalahnya, terpukulnya tuh luar biasa. Kenapa? Karena kok terjadi gitu ya. Dan laki-laki itu 4 kali lebih banyak melakukan bunuh diri daripada perempuan. Ya, jadi perempuan itu 4 kali lebih banyak melakukan percobaan bunuh diri, tapi laki-laki lebih banyak berhasil bunuh diri. Nah, itu yang disebut juga silent crisis. Dia nggak ngomong banyak, dia lakukan, lalu karena mungkin tenaganya lebih kuat, gitu ya, lebih berani, justru lebih berhasil untuk bunuh diri.
Pemicunya macam-macam ya, apa ada latar belakang psikologisnya, ada yang pemicu di atasnya itu ya putus cinta, frustasi akibat ekonomi karena judul yang begitu parah gitu ya, akhirnya bunuh diri, sampai masalah sekolah itu juga dibully gitu ya, tertekan itu juga bisa bunuh diri. Nah, pemicunya macam-macam. Ditolak dalam pergaulan, dibully, masalah ekonomi, nggak lulus ujian nasional pun bisa bunuh diri. Konflik dengan keluarga, kayak tadi anak yang tadi Rangga itu ya, masalah percintaan, gitu, yang tadi saya bilang minum obat gitu ya, sampai motif terorisme itu kan yang 911 misalnya. Nah itu orang bisa bunuh diri. Dan kirakan 90% orang yang meninggal karena bunuh diri itu juga ada kondisi kesehatan mental ya, yang artinya biasanya ada depresi yang cukup kuat. Nah, di sini ada faktor resiko utama bunuh diri, itu depresi, ngalamin pelecehan, ya kadang-kadang, oh anak perempuan happy, tiba-tiba satu hari dia diem, berubah sikap, pasti ada sesuatu. Nah, kalau ngalamin pelecehan, itu akan mengubah banyak sekali sikapnya. Lalu mengalami kekerasan, serta latar belakang sosial dan budaya yang bikin dia itu juga nggak tahan. Nah, itu bisa jadi faktor resiko utama ya untuk bunuh diri. Tapi juga memang ada eh, struggle ya, ada orang-orang atau youth atau remaja, pemuda 15 sampai 29 tahun ini juga rentan. Ya, kenapa? Justru karena usia-usia itu tuh usia yang sulit, yang sulit bagi remaja hingga dewasa muda untuk menghadapi dunia. Ya, satu sisi emosi mereka menggebu-gebu, hormonnya lagi aktif-aktifnya, tapi prefrontal cortex atau bagian otak yang untuk wisdom, untuk hikmat, untuk pengetahuan itu belum berkembang sempurna. Nah, di saat yang sama dia ngerasa dia bukan anak kecil lagi, tapi juga belum jadi dewasa, tapi udah punya tekanan sosial, menuntut dirinya sendiri. Lalu gambaran diri self image-nya itu problem. Ya sekarang ada anak umur 25 tahun datang, Pak, saya mengalami quarter life crisis. Saya bilang di zaman saya nggak ada tuh quarter life crisis. Iya Pak, saya umur 25, teman-teman saya udah pada berhasil. Dua-dua mereka lulus kuliah, 3 tahun mereka bikin bisnis, berhasil, sukses, punya mobil sport, segala macam. Waduh saya ini apa nih, rusak self image-nya. Ya. Lalu ada kebutuhan akan cinta, kasih sayang, orang-orang pacaran, dia belum, itu stres. Kebutuhan akan uang, penampilannya oke, dia nggak ada, stres. Persaingan ketat, gitu, dan lain sebagainya. Jadi eh, ini bahkan dia untuk percaya orang ya susah gitu ya. Jadi ini usia yang berat, ya. Usia 15 sampai 29. Nah, ini berarti ya usia-usia SMA, usia-usia kuliah gitu ya, dan baru kerja awal. Kita perlu perhatikan. Kenapa gitu? Karena ada berbagai macam, kita tuh nggak mungkin lepas dari sistem, Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini diam, duduk di sini, dengerin saya ngomong, itu bukan Bapak Ibu sendiri. Itu ada orang-orang yang mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu. Jika cara Bapak Ibu bersikap, berespon, terus kalau lagi dengerin ini misalnya pasangannya marah-marah, suruh makan, atau suruh apa, kita bisa respon, dia mah apa sih? Nah itu bagian dari life system. Nah kita itu nggak sendirian. Dan kalau ternyata di keluarga kita banyak yang stres, gitu ya, banyak yang rentan terhadap stres maksudnya. Wah kita akan juga rentan terhadap stres. Kalau di keluarga kita ada yang depresi gitu ya, wah kita juga lebih rentan terhadap depresi. Kalau kita punya pasangan gitu yang juga mudah panik gitu, anak kita juga kok kayaknya mudah panik, mudah cemas, mudah takut dan gak percaya gitu ya. Kalau kita punya orang tua yang keras, gitu ya, kita nggak bentuk diri kita juga tanpa sadar jadi keras. Atau sebaliknya, berjanji, janji hati nggak boleh keras, jadi sangat weak, sangat lenient gitu ya. Dan artinya membiarkan, nggak mempedulikan. Kita tuh selalu masuk ke dalam sistem ya, baik parents, spouse, sibling gitu ya, sekolah kita gitu ya, wah ditekan terus di sekolah, ingat dibully gitu ya, tiap kali dengar nama guru cemas. Kenapa? Karena dulu sama guru sering digampar, sering dilemparin apa namanya penghapus balok gitu ya, atau tangannya dipukul sama penggaris yang kayu. Nah saya nggak tahu deh Bapak Ibu ngalamin gitu nggak, saya sih ngalamin gitu ya, sampai kadang saya shock gitu kalau aduh suruh ngajarin guru-guru nih, latihan konseling buat guru, aduh lihat muka mereka tuh baunya kok guru-guru kejam gitu ya, beda dengan yang sekolah bina iman tuh, aduh kayaknya living itu kayaknya happy gitu ya, beda banget Bapak Ibu. Nah, ini apa?
Ya begitu dealing dengan hal-hal yang berhubungan dengan otoritas, wah kita langsung anxiety-nya tinggi. Ya, atau extended family system, menemukan keluarga tuh yang hidupnya berantakan, lalu orang tuanya marah-marah, maki-maki, kita lihat di situ, kita kebawa trauma juga. Gitu ya. Bahkan sosial sistem, gitu ya, bahwa aduh ini kondisi yang selalu gak nyaman. Di negara ini gak enak. Pengennya nggak di negara ini, pengennya keluar, tapi kok nggak bisa. Harus bertahan di negara ini. Ya political system mengalami demo lalu kerusuhan. Wah, itu akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Makanya kalau di psikologi itu ada gambar gunung es begitu ya. Kita bilang tuh, oh nggak mungkin. Nothing's come out of the blue. Oh nggak mungkin orang tiba-tiba lompat. Nggak mungkin orang tiba-tiba gantung diri. Nggak mungkin tiba-tiba orang minum baygon begitu ya. Nggak mungkin. Itu pemicunya doang. Tapi pasti ada something di belakangnya. Ya hal-hal yang preconceus yang dia nggak mau ingat tapi ada gitu ya. Tapi ada hal-hal yang justru dia nggak tahu. Dia si orang itu atau klien kita sendiri itu nggak tahu gitu ya. Tapi itu mempengaruhi begitu besar dalam jiwanya. Nah, makanya waktu dealing sama orang yang punya kecenderungan bunuh diri, wah kita tuh harus cari tahu semakin dalam, ke dalam apa yang membuat dia ibaratnya punya kerapuhan begitu besar dan punya hopelessness, ya keputusasaan juga begitu kuat. Nothing's come out of the blue. Gak mungkin tuh, oh ini karena apa? Karena judo misalnya. Betul, judo itu bikin kita stres. Ya saya ingat ada rekan saya zaman dulu itu utang kartu kredit masih pakai fax, dia kirimin fax. Tulisannya bayar, bayar, bayar. Masalahnya tulisan bayarnya huruf putih, backgroundnya huruf hitam. Jadi begitu fax itu keluar, hitam semua, cuma tulisan bayar, bayar, bayar. Lalu apa? Bosnya marah sama dia, stres sekali dia. Stres sekali. Sampai akhirnya pengen lompat dari mobil. Tapi ada orang yang ngalamin kayak gitu, santai Bapak Ibu. Ya udahlah, ya udah, memang udah Pak, ini saya Pak mau 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 apa mau bunuh-bunuh lah gitu ya. Mau masukin penjara, masuk penjara lah. Loh, kok bisa santai? Nah, sama-sama terlilit hutang, tapi yang satu mau lompat dari mobil, yang satu santai. Kenapa? Karena terlilit hutang itu cuma pemicu, tapi faktor di dalamnya yang membuat yang satu santai, yang satu mau bunuh diri. Nah, nothing's come out of the blue. Ya, ini satu klien ya, uh, anak baru umur 17 tahun Bapak Ibu. Namanya 46 tahun. Dia itu ini ada gambar ya, ada gambar titik-titik ya. Artinya ini dia affair sama seseorang yang udah punya anaknya itu 4 itu dari satu istri, lalu dia affair ternyata punya anak satu. Nah, begitu anaknya laki-laki, dia juga ada konflik, dia tinggalkan anaknya. Lalu dia punya anak lagi satu laki dan 2 perempuan. Kenapa? Karena pengen punya anak perempuan. Tapi begitu anaknya laki-laki, dia tinggalkan. Lalu dia menikah lagi dengan orang lain, ternyata pemabuk dan sering sekali gebukin si istri ini dan juga anaknya. Nah, anaknya kenapa digebukin? Karena anak ini bukan anaknya dia nggak peduli. Tapi anak ini, anak siapa ini? Nobody's child. Saya bukan anaknya orang ini, bukan anaknya orang ini, meskipun lahir dari ini, mama udah nggak bersama ini, mama juga harus struggle sendiri dealing sama papa yang pemabok, dan juga harus cari uang. Jadi siapa saya? Nobody's child. Lalu apa yang dia pikirkan? Ya mati Bapak Ibu. Pikirnya ngapain lagi, saya bukan anak siapa-siapa, bukan milik siapa-siapa. Nah itu situasi kondisi keluarga yang kasihan sekali. Apa dia salah? Enggak lah. Dia nggak minta dilahirkan dari dalam kondisi kayak begitu, tapi dia ada. Dia jadi korban. Nah, itu situasi kondisi yang menyedihkan. Untungnya buru-buru konseling yang sampai sekarang masih hidup gitu ya. Tapi tapi sebetulnya ya itulah sebenarnya konseling itu amat sangat membantu karena dia sendiri menyalahkan diri dia gitu ya. Kalau bukan kalau bukan karena dia nih nggak akan nih mama menikah sama pemabuk dan digebukin. Selalu pikirnya begitu. Padahal bukan salah dia. Bayangin kalau dia nggak konseling. Wah, hancur hidupnya. Sudah mencoba bunuh diri. Nah, tapi untungnya mamanya langsung sigap, langsung dibawa gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita tuh bersyukur ya di Jember itu ada sukacita counseling itu beneran bersyukur. Karena kota-kota kecil tuh lebih besar orang yang ngalamin kayak gini banyak gitu ya. Dan kita butuh counseling center ya
Ada Telaga Pengharapan, ada Sukacita, itu betul-betul membawa sukacita dan pengharapan. Betul, membawa sukacita dan pengharapan. Karena kalau enggak gitu, kita ini mau kemana? Kadang kita ke pemuka agama, mereka kasih ayat-ayat, mereka belum ngerti bagaimana menggali tadi sampai ke unconscious ke dalam. Nggak ngerti mereka. Kita ngomong sama teman kita, kadang teman kita, udahlah gitu doang, dipikirin, dah, masa pikirin. Kita dikecilin. Udahlah, kamu semangat dong. Jadi toxic positivity. Positif-positifin semuanya. Nah, nggak ngerti. Jadi kita bersyukur kalau ada Telaga Pengharapan dan Sukacita Counseling, karena memang amat sangat dibutuhkan ya dalam situasi kondisi yang wah begitu krisis sebenarnya ya. Tapi juga nggak usah krisis-krisis itu setiap kita tuh punya kebutuhan. Kita butuh dicintai dan dimiliki. Kita butuh juga punya power. Ya kalau dibully itu ngerasa nggak ada power. Ya kalau kita diabaikan sama pasangan kita nggak ngerasa dimiliki, nggak ngerasa dicintai. Kita juga kesel, depresi. Terus nggak bisa dapat fun gitu. Kenapa? Karena terlibat hutang. Kita pakai hutang supaya bisa menyenangkan orang lain, tapi kita sebetulnya nggak bisa bayar bunganya. Kita juga hutang supaya kita bisa senang-senang, ternyata nggak bisa. Atau hidupnya survival terus. Harus survive. Gitu. Dan ini kebutuhan untuk survive. Tapi kadang-kadang, aduh, buat makan aja susah. Ya, saya ingat dulu zaman dulu banget, papa saya pernah cerita. Aduh, dulu tuh papi pernah eh, beli telur gitu ya, terus pulang dari warung bawa satu telur, senang, nggak sengaja jatuh pecah, waduh nangis, nangis luar biasa kan. Karena dulu itu papi makan satu telur itu bertujuh gitu ya, jadi buat survive. Jadi kalau pecah itu waduh nangis satu hari itu nggak makan. Saya dengernya stres. Kenapa? Zaman saya sekarang saya mau makan telur sekali makan tiga atau empat santai aja bapak ibu, paling bisul gitu kan. Dia satu telur itu buat tujuh. Nah, kalau ada zaman sekarang, ada nggak? Ada orang yang begitu susah, gitu ya. Itu juga kadang mikirnya, "Aduh, buat apa ya hidup ya?" Gitu. Atau freedom, yang merasa hidupnya nggak punya freedom. Banyak sekali pasangan sudah menikah, lalu dia pikir dia happy. Ternyata dia terikat gitu, rupa. Takut sekali dengan istrinya atau suaminya, takut sekali dengan mertuanya. Nggak bisa kabur, suaminya terus kontrol dia. Tertekan luar biasa. Bahkan dipukul, pun luar biasa. Sampai akhirnya berpikir, aduh aku mati aja, aku pengen mati, pengen mati. Begitu nikah, sebelum nikah happy, begitu nikah ketemu kondisi begitu, sense of freedomnya hilang. Kenapa? Karena dia butuh freedom. Ya, nah ini pribadi-pribadi seperti ini sebetulnya memerlukan eh, bantuan profesional supaya mentalnya sehat. Jangan sampai ke arah suicide tadi ya. Ya bahkan juga ini sama lah, ada psychological needs, ada safety needs ya. Beda tokoh ini Abraham Maslow. Tapi sama ada belongingness and love needs, juga ada kebutuhan di esteem needs, kayak dihargai. Ya udah kerja puluhan tahun, nggak dihargai, ditekan terus, dianggap bodoh terus, sampai dia bingung diri dia sendiri. Nah, boro-boro dia membantu orang lain mengaktualisasikan dirinya ya, dia tertekan. Dan begitu tertekan, dia punya rigidity, punya kerentanan di dalam emosinya, dalam stres, ya. Nggak sedikit yang berpikir untuk mati. Nah, jadi kita tahu ya manusia punya kebutuhan. Dan ini penyebab lainnya, gangguan jiwa. Gangguan jiwa macam-macam ya. Orang umum taunya gangguan jiwa ya. Nah, sehingga itu dari dua bisa berdiri. Biasanya depresi. Lalu bipolar. Bipolar itu eh, kadang happy, kadang stres, sedih, marah, nangis gitu ya. Itu swing terus. Bipolar itu dua sisi. Nah, satu sisi kayaknya orang happy-happy aja, tapi biasa-biasa kalau ini kok kayaknya orangnya depresi. Saya pernah ketemu satu perempuan, satu waktu dia pakai baju kuning, menyala, happy-happy. Wah, sampai joget-joget gitu ya. Minggu depannya saya ketemu dia pakai baju hitam, pakai lipstick hitam, sedih terus. Tapi kenapa gitu? Ternyata memang ada bipolar, sehingga minum obat psikiatri. Nah, ini 20 kali lipat untuk mencoba bunuh diri pada saat situasi kondisi itu muncul, ya bipolar. Secepat aja. Yang kedua, perilaku melukai diri sendiri. Ya, jadi sekarang ini banyak orang yang stres, lalu nggak bisa ngomong. Kalau ngomong itu takut bocor atau tertekan, akhirnya dia menemukan satu cara, yaitu melukai dirinya sendiri. Banyak sekali anak-anak remaja saya tangani, ada yang pakai penghapus gitu, wah dia gosok ke tangannya sakit gitu ya. Ada yang pakai cutter dia potong,
Dan ini bukan untuk bukan untuk cari perhatian Bapak Ibu. Kalau perhatian kan di tangan begitu ya, kelihatan tuh. Tapi ini di dalam, tangan bagian dalam, paha bagian dalam. Saya tanya kenapa? Iya, begitu dilukain kok, aduh, kok relax. Rasanya enak, relax, nggak stres. Terus kalau kalau sakit lagi, sakit hati dibelek lagi, sakit hati dibelek lagi gitu. Kenapa? Ya karena saya dari melihat sakit fisik deh, pernah sakit hati. Sakit fisik kelihatan, sakit hati itu sakit banget. Nah, kenapa? Karena begitu dilukain tuh pindah sakitnya. Dari hati pindah ke situ dan dia bisa lihat. Tapi ternyata itu nagis gitu ya. Dan akhirnya melakukan ini gitu ya. Mencakar atau menggaruk berlebihan, menyayat kulit, membakar kulit gitu ya. Ini banyak sekali. Yang namanya PMD, perilaku melukai diri. eh Belum bunuh diri, Bapak Ibu, tapi perilaku melukai diri. Makin lama makin severe, makin parah. Saya pernah ketemu klien yang dilukai di sini, di dalam sini. Sampai saya tebel banget kayak kayak ulat bulu besar sekali karena di tempat yang sama dia belek lagi, sembuh dia belek lagi, sembuh dia belek lagi. Sampai saya ngeliat, aduh, tuh kata saya tuh panas gitu ya. Nah ini terjadi. Ini seperti ini ya, kira-kira kayak begini kan di depan ini, tapi di kaki, di dalam paha bagian dalam gitu. Terus luka dia korek-korek gitu ya. Dia pukul badan gitu. Kemarin saya baru terima klien suami istri, suaminya salah sesuatu, dia kesel dia pukul kepalanya sampai istrinya panik gitu ya. Karena melihat suami melakukan itu nggak pernah melihat. Atau mencabuti rambut gitu, gigitin kuku. Nih siapa yang Bapak Ibu yang kalau cemas gigitin kuku, itu perilaku melukai diri itu ya. Jangan lakukan itu Bapak Ibu. Kalau sampai ada ya perlu ngobrol dengan konselor-konselor di sana ya. Nah, kenapa? Karena ada relasi dengan keluarga yang memburuk. Ini nomor tiga. Tapi di bagian perilaku melukai diri, ternyata ada penelitian, begitu relasi dengan ibu jelek, maka perilaku melukai diri muncul. Nah, kalau relasinya dengan ibu baik, jadi turun terjadinya perilaku melukai diri. Lalu, kalau relasi ayah dengan ibu buruk, maka makin severe, makin parah. Ya, relasi sama ibu jelek, perilaku melukai diri muncul. Relasi ayah dan ibu buruk, makin severe, makin parah. Kalau relasi dengan ayah buruk, makin banyak, makin sering frekuensinya. Nah, jadi pengaruh keluarga itu terhadap seorang anak dengan perilaku melukai diri, bahkan nantinya ujungnya bisa bunuh diri, itu pengaruhnya gede sekali. Jadi kalau keluarga kita baik-baik ya bersyukur. Tapi kalau ada problem di tengah-tengah keluarga kita, waduh, hati-hati. Karena mungkin kita kuat nih Bapak Ibu sebagai orang dewasa, tapi anak kita bisa jadi nggak kuat. Kita harus cari selor. Lalu penggunaan obat, sama. Orang-orang pakai obat-obat sedatif gitu ya, alkohol, benzodiazepin gitu ya, alkoholnya 15% gitu ya. Itu itu 15%, sorry, maksudnya sampai 60% kasus itu karena ini. Karena biasanya ada penggunaan obat gitu ya dan juga sedatif. Lalu nah tadi 5A dan B masalah perjudian, lalu karena judi jadi miskin gitu ya. Begitu miskin, maka artinya dia juga stres, nggak tahan gitu ya. Eh, dan akhirnya 12-20% bunuh diri, ya bahkan ada satu kota di Cina itu di daerah pedesaan di pinggir kota lebih susah keuangan gitu, meskipun kita lihat Cina tuh maju gitu ya, tapi bisa bunuh diri. Di India 200.000 petani bunuh diri dari tahun 97 karena utang. Nah jadi di daerah itu, tinggal di daerah justru punya eh, resiko kemiskinan judi lebih besar, dan itu buat orang buat melihat bunuh diri sebagai sebuah solusi. Nah, ini yang bahaya. Nah, padahal kita tahu bunuh diri bukan sebuah solusi. Gimana kalau ternyata di kehidupan setelah mati itu lebih menderita berkali-kali lipat, 100 kali lipat daripada sekarang dan nggak bisa escape lagi gitu ya. Wah, itu lebih ngeri ya. Oleh polisi medis ya. Waktu itu di Singapura ada eh, eh, apa ya bisa dibilang temannya teman gitu ya. Terus punya papa yang kondisinya sangat buruk, anaknya mau terus semangatin tapi dia nggak tahan, terus dia bawa ini ya, pakai kursi roda tuh, pakai kursi roda dia bawa untuk keluar dari HDB-nya apa, apartemennya begitu ya. Wah langsung semua tuh panik begitu Pak. Kenapa? Karena punya sakit sakit yang kronis gitu ya.
Nah, ini mempengaruhi gitu ya. Eh, udah ngerasa udahlah hidup nggak ada. Di Jepang malah diperbolehkan gitu ya kalau masalah sakit gitu ya. Nah, ini jadi dua kali lipat munculnya. Lalu rokok, ternyata perokok juga ya di Temanggung gitu ya, banyak tempat kebun gitu ya buat rokok. Tapi ternyata peneliti dari Washington University School eh, menemukan rokok itu mempengaruhi. Jadi orang stres larinya ke rokok, orang stres larinya ke rokok. Dan rokok itu ternyata membuat orang makin cemas. Karena pada saat ngerokok itu dia lebih tenang. Tapi sebetulnya gestur dia ngerokok lalu ambil lagi itu menandakan ada gangguan di dalam. Dia tekan, dia tekan, dia tekan, dia tekan, dia tekan. Nah, makanya pada saat pajak rokok itu ditinggiin, itu menurunkan kasus bunuh diri di satu daerah. Ya unik ya, Bapak Ibu ya. Lalu anoreksia nervosa, yaitu makan sebanyak mungkin, begitu dibuang lagi, dikeluarin, ditusuk mulutnya lalu keluar. Nah, kenapa? Karena kalangan ini ngerasa dirinya begitu gemuk, jadi dia terus-menerus nurunin berat badan, meskipun badannya udah kurus, kerempeng, kelihatan tulang doang, ya, dan kulit gitu ya, dia tetap merasa diri dia gemuk. Nah, ini juga 20% mencoba bunuh diri, minimal satu kali selama hidup. Kenapa? Karena ada gangguan kecemasan di situ, dan pelecehan seksual, stres kehidupan. Kalau kita lihat ini ya, ini sehari-hari ya Bapak Ibu, masalah orang makan, masalah orang judi, orang miskin, orang apa namanya stres gitu ya, dan juga ada pelecehan, tapi bisa sampai bunuh diri. Jadi masalah hidup manusia itu kalau nggak ditangani dengan baik, kesehatan mental rusak, bahkan menganggap diri nggak berharga dan melihat sebuah apa namanya bunuh diri itu sebagai solusi ya, a silent crisis, termasuk media massa. Ya, media massa, internet itu punya peranan penting, sangat berbahaya. Ya, bisa mengagungkan atau meromantisasi tindakan bunuh diri. Ya, ada orang kasih challenge, dianggap hebat, anak-anak muda sering ikut gitu ya. Kita coba begini. Sama efek Werther, ya Werther efek itu dia meromantiskan kematian. Ya, begitu ada suatu berita zaman dulu itu namanya Werther meninggal, disebarkan, orang-orang yang baca itu mendorong terjadi bunuh diri. Ya, ini saya beberapa waktu yang lalu itu bawain seminar eh, ceramah yang mirip juga. Nah, ini di tahun 2024 ada eh, satu orang di Ciputra itu bunuh diri. Setelah di Ciputra bunuh diri, gitu enggak berapa lama itu dari Petra tempat juga bunuh diri. Enggak berapa lama dari Untar juga bunuh diri. Kenapa? Karena berita bunuh diri disebarkan begitu rupa, orang yang ketakutan lalu ngelihat orang lain bunuh diri berani, itu mendorong orang itu juga mau bunuh diri. Itu namanya Werther effect ya, Werther effect. Jadi begitu diungkapkan, orang-orang tuh jadi mendorong ke arah situ ya. Nah, artinya apa? Kita perlu hati-hati dengan anak-anak kita yang zaman sekarang ini hidupnya nggak mungkin lepas dari gadget, jadi terekspos dengan sosial media begitu rupa. Nah, apalagi kalau wah memang kita mengabaikan mereka gitu ya, terlalu sibuk itu diabaikan, waduh Bapak Ibu, itu suatu situasi kondisi yang harus hati-hati. Nah, karena banyak sekali pengaruh dari situ. Musik gitu ya, ternyata profesi musisi yang terus-menerus melakukan tour apa segala macam, pekerja seni itu lebih rentan. Ya, tadi termasuk si Robin Williams ya, pekerja seni itu lebih rentan dan lebih mudah depresi serta pikiran-pikiran bunuh diri. Ini penelitian dari Steve Sack, Director of Center for Suicide gitu ya, eh, di Wayne State University. Jadi Bapak Ibu, ternyata banyak hal sehari-hari profesi kita dan lain-lain itu memberikan dampak yang signifikan ya. Nah, how to help ya, bagaimana untuk menolongnya. Nah, ini yang kita perlu perlahan ya. Jadi dalam kesehatan mental itu ada 6 kunci Bapak Ibu. Yeah. Pak Salomo, sorry itu bocor ininya. Ya, thank you Pak Salomo. Jadi di dalam kesehatan mental itu ada 6 kunci ya. Orang itu yang dibilangin sehat secara kesehatan mentalnya, dia harus ada koneksi sosial, tetap aktif, bisa manage stresnya, brain healthy diet, diet otak, nggak terus-menerus gadget, tidur,
juga serta punya meaning and purpose, punya punya makna dan tujuan dalam kehidupannya. Nah, kalau orang nggak punya 6 ini, itu hidupnya hopeless dan merasa helpless. Lalu ya hopeless dan learn helplessness, komplit, lalu depresi. Nah, makanya kalau saya ada klien depresi, Bapak Ibu, saya kadang ditelepon, Pak Michael bisa nggak ngelayanin klien depresi, Pak Michael datang ke rumah. Saya bilang, loh, saya bisa ngelayanin klien depresi, tapi saya nggak mau ke rumah. Ngapain saya ke rumahnya? Iya Pak, nggak mau keluar rumah. Dia di kamar itu ya buang sampah sembarangan, nggak mandi, gitu. Maaf, pipis juga di kamarnya dicat hitam gitu. Waduh, saya mau tolong dong Pak. Dalam hati ngapain saya ke rumah? Saya pergi ke sana, masuk ke kandangnya dia, dengan mudah dia ngusir saya. Saya bilang, enggak, kamu yang bawa dia ke center saya di Gading Konseling. Lalu akhirnya dia upayakan gimana caranya, karena saya nggak mau datang gitu kan. Dia upayakan, akhirnya betul-betul dia itu bawa ya bawa anaknya keluar dari rumahnya, ya mau nggak mau terpaksa harus dimandiin dulu, ganti baju apa, dibawa naik mobil. Begitu naik mobil, anaknya tuh ngelihat jalan, kok sekarang Kelapa Gading pohon-pohonnya kayak begini ya, loh kok sekarang Lapiasa jadi Gavoy ya, loh kok sekarang begini, mulai ada something gitu ya yang masuk ke otaknya dia. Begitu masuk ke tempat saya duduk, dia 50% lebih ringan, lebih better. Kenapa? Karena aktif, stay aktif. Jadi kalau ada depresi, jangan tunggu dulu moodnya muncul. Atau tunggu dulu otaknya bener. Nggak bisa. Perilakunya dulu diperbaikin. Otaknya sama pikirannya urusan nanti. Ajakin jalan, ajakin lari, ajakin pergi konseling, ajakin kemana gitu ya, aktif. Tapi juga di situ ada social connection yang terbang. Nah, baru setelah itu bisa manage stresnya. Dengan cara, dengan cara konseling, dengan dia cara cerita, brain healthy diet. Jangan buka-buka gadget terus, buka-buka Instagram terus. Orang-orang di situ memaparkan dan menunjukkan kehebatannya. Sedangkan kita ngerasa nggak hebat. Wah, brain healthy diet, taruh. Ya, saya punya klien yang sering kali mau bunuh diri tadi, yang sempat saya cerita mau bergantung diri di rumahnya itu, di kamarnya. Saya sampai bilang, jangan baca internet, jangan lihat Instagram, jangan baca apapun yang bentuknya digital. Saya kasih dia buku supaya dia baca. Dan kalau ada bingung, tanya saya. Apa? Karena begitu lihat internet, dia bisa bilang, aduh Pak, cewek-cewek cantik tuh bilang cowok-cowok kayak saya tuh apa nggak ada harganya. Aduh, saya hancur lah. Saya nggak punya pacar. Nah, lu brain healthy diet. Lalu quality sleep. Kalau kita ngalamin depresi, Bapak Ibu ke psikiater. Pertama kali yang dilakukan oleh psikiater adalah kasih obat untuk tidur. Kenapa? Karena orang udah depresi dan saya nggak bisa tidur, nggak mau tidur. Dikasih obat untuk dia tidur supaya apa? Supaya semua kimiawi tubuhnya itu reset lagi, netral lagi, normal lagi. Karena nggak bisa kasih obat itu bikin normal. Yang hormon apa namanya, yang stresnya itu gitu ya, diturunin pelan-pelan gitu ya. Lalu serotoninnya dinaikin supaya dia bisa rileks, bisa nyaman gitu ya. Membangun koneksi sosial, diajak ketemu sama orang tuanya supaya ada oksitosin, dia juga happy gitu ya. Jadi kortisolnya, hormon stresnya turun, turun, turun. Nah, sama kadang, bukan kadang, sering kali gitu ya. Mulai dari konseling, ibadah gitu ya, dipikirkan apa sih tujuan hidupnya. Ada nggak sih makna dalam hidup? Tujuannya apa? Gimana ya di dalam hidup itu ternyata bukan cuma mengisi diri sendiri aja, tapi mengisi juga orang sekitar kita dan memuliakan Tuhan nih. Gimana caranya? Nah, maka 6 kunci ini kalau kita upayakan itu akan mendorong orang itu punya kesehatan mental yang baik. Nah, cuma kadang orang nggak bisa sendiri ya, atau orang-orang rumahnya nggak bisa. Perlu mental health practitioner bisa membantu, konselor, psikolog, psikiater. Dan ini secara praktis, cara pencegahan kalau kita mengalami rekan kita, teman, sahabat, keluarga, ya terbuka bicara kesehatan mental. Jangan bilang udahlah nggak usah dibahas-bahas kayak gitu, udahlah gue doain aja, kita doain, kita ke gereja deh. Ya ke gereja nanti pelepasan gitu. Ternyata begitu dilepasin kok nggak lepas-lepas. Saya pernah dibawa ke gereja, dibawa ke dukun, dibawa ke pendeta Buddha gitu ya. Terus kasih lihat videonya. Nih Pak Michael, video itu kayak kayak monyet gitu, terus mau menyakiti diri gitu. Saya bilang, oh, ini saya kasih nomor telepon satu dokter, psikiater. Begitu satu kali datang dikasih obat,
obatnya kebetulan tuh pas, hilang gejalanya. Nah, oke, setelah gejala hilang jangan buru-buru senang, ayo konseling. Kenapa? Karena itu cuma menghilangkan gejala dan simptomnya, tapi apa yang bikin dia kayak begitu stres kan dia nggak ngomong, ayo konseling. Nah, bicara terbuka, gitu ya. Lalu kita juga sebagai orang yang dekat, hadirkan situasi kondisi yang hangat dan aman, gitu ya. Jangan sampai kita tuh gitu doang, nggak bisa, masa nggak ngerti sih. Papa dulu hidup lebih keras daripada kamu, mama tuh susah. Jangan begitu. Tapi juga menjadi pribadi yang kehadirannya bisa dirasakan dengan nyaman. Ya, kata-katanya kita dengerin gitu ya. Jangan di-deny gitu. Eh, Bikin dia tahu dan merasa dia disupport. Baik di rumah, di komunitas di luar, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah. Ya, kadang kadang di tempat ibadah pun, aduh, punya masalah kayak gitu, gak cinta, lu gak ingat sama Tuhan. Bertobat lu gitu ya. Artinya kan gak hangat ya, dan gak aman. Buat remaja yang punya anak remaja, perhatikan sosial media ya, be aware of what teens are exposed to online, dan encourage antara balance dengan healthy boundaries. Ya, kadang saya bisa nemuin anak saya nih, wah, jam 4 main, jam 4 pagi main gitu ya. Iya, kita main, tapi saya liatin, oke, mainnya sama temennya cuma di hari Jumat sampai Sabtu gitu udah oke. Tapi kalau dia terus gak berhenti gadget ngeliat segala macam gitu ya, saya lihat wah bahaya nih ya. Apalagi ngelihat yang piring-piring gitu ya. Wah, para para ateis, agnostik, lalu juga pendukung LGBT plus dan juga pro-choice gitu ya, aborsi. Banyak anak-anak muda terekspos kayak gitu. Dari mana? Dari Amerika apa lihat? Wah, bahaya ya. Di Amerika tuh 28,9% bunuh diri remaja laki-laki. Kenapa? Karena ada serial Netflix 13 Reason Why. Lalu mereka bahas lagi di sosial media. Lalu kalau guru ajarkan resilience supaya anak muda itu punya coping skills. Kalau ada masalah dalam kehidupan, gimana untuk kuat, untuk bertahan, untuk bisa tahu bahwa di depan bisa dilewati. Namanya badai, kita bisa lewatin. Sabar, badai itu pasti berlalu, gitu ya. Nah, itu lalu juga siapapun kita tunjukkan bahwa ada banyak sumber profesional untuk menolong. Sekarang ini makin banyak. Ya, ada psikiater, ada psikolog, ada dokter, ada konselor gitu ya. Juga termasuk tokoh masyarakat yang belajar konseling. Sekarang saya sedang banyak melatih tokoh-tokoh masyarakat Bapak Ibu untuk mereka belajar konseling. Dan ini setiap tahun selalu ada. Ya, baik di tempat saya sendiri, baik di tempat gereja-gereja tertentu gitu ya. Baik saya nanti tahun depan ini saya udah eh, beberapa bulan setiap Sabtu itu ke tempat ibadah untuk melatih para pemimpinnya, para aktivisnya, para pengurusnya untuk konseling. Bagus ya, jadi bukan cuma doa-doa doang, tapi betul-betul mengerti lebih dalam tentang kesehatan mental. Ya, ini caranya untuk kita mencegah. Ya, lalu untuk dari keluarga, ayo kita identifikasi tanda-tanda stres. Ada kecenderungan bunuh diri enggak? Ya, keluarga kan orang terdekat. Ya, lalu tunjukkan hal yang positif bahwa kita keluarga tuh peduli dan bukan tekan 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 gitu ya. Itu aja nggak bisa, bego. Waduh, gitu anaknya udah stres. Jadi kita perlu support dengan baik ya. Ya, supaya dia punya harapan dan keinginan hidup yang kuat. Jangan ngajarin anak kita striving for superiority. Harus jadi nomor satu, nomor satu, nomor satu. Jangan. Ajarkan anak kita striving for excellent. Jadilah pribadi yang excellent. Sesuai dirinya kamu, apa adanya kamu, yang terbaik dari kamu. Nggak usah ngelihat nilai. Nggak usah ngelihat angka atau skor. Lihatnya value. Jadi sekolah itu bukan lihat nilai angka dan skor Bapak Ibu, tapi value-nya apa. Nah, itu orang tua yang harus lakukan gitu ya. Sehingga keluarga itu bertumbuh dengan baik ya. Lalu juga di sekolah guru ajarin keterampilan hidup, bentuk karakter, kalau sampai ada bully harus aktif beresin gitu ya. Jangan sampai bully itu berlarut-larut lalu lepas tangan ya, dan belajar kasih keterampilan sosial. Ada anak yang demen ngomong, kita perhatiin, senang terus. Ada yang diem, kita diemin aja. Libatin semua anak itu satu persatu punya keterampilan sosial yang baik. Nah, supaya dia punya rasa percaya diri. Nah, itu menolong banyak hal. Ya, sehingga jauh tuh ya dari keinginan bunuh diri ya. Ini Nick Vujicic, kalau Bapak Ibu tahu, satu tokoh motivator
yang dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu yang berkali-kali dia mencoba bunuh diri, tapi suatu saat dia menemukan dalam hidupnya ada meaning, ada purpose, dan dia pengen bantu orang. Dia bilang begini, ya, the greatest 2 days, dia ambil kutipannya William Barclay, the greatest 2 days in anyone's life, the day you were born and the day you knew why. Nah, 2 hari terbesar dalam kehidupan seseorang adalah hari di mana kamu lahir, terlepas apapun kondisimu, dan di hari pada saat kamu mengetahui kenapa kamu lahir. Nah, baru itu orang punya semangat. Nah, Bapak Ibu, kadang kita orang nggak gampang bisa kayak gitu. Jadi ketemu konselor-konselor yang memberikan pengharapan, memberikan sukacita, membuat orang tahu untuk apa dia lahir dan bagaimana kelahirannya itu bisa menjadi dampak buat orang sekitarnya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Saya sudah selesai presentasinya, materinya. Habis ini rasanya mau foto dulu sebelum Bapak Ibu tanya jawab ya. Jadi yang mau bertanya kayaknya harus foto kayaknya ya. Silakan Bu Nancy atau Bu Yuni, Ya, silakan. terima kasih banyak Pak Michael. Mungkin kita Ya. boleh beri aplaus ya untuk Pak Michael yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat lengkap, luar biasa. Dan materi malam hari ini memang terasa sangat berat ya kita mendengarnya ya. Terasa sangat berat. Tapi saya pikir Bapak Ibu walaupun jumlah kita tidak terlalu banyak, saya pikir saya tahu Bapak Ibu datang hari ini karena satu calling ya yang memanggil kita untuk lebih peka dan peduli. Saya sangat apresiasi untuk Bapak Ibu yang juga sudah memberikan pertanyaannya lewat kolom chat ya. Namun sebelum kita mendengar jawaban dari Pak Michael, ini kesempatan yang sangat baik ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan silakan dimasukkan. Tapi kita mau foto bersama ya. Karena saya pikir hari peringatan ini menjadi satu momentum juga buat kita. Mungkin Kak Yona boleh bantu kita ya untuk kasih kode foto bersama. Setelah itu kita akan masuk di Q&A. Silakan Kak Yona. Oke, bisa nyalakan kameranya dulu Bapak Ibu supaya bisa kami foto. Ya, masih ada banyak yang belum nyalain kamera. Oke, apakah sudah semua? Sebentar. Bisa nyalakan mungkin Ibu Ruth, Ibu Megawati, kemudian Felicia, Ibu Sylvia. Oke. Oh ya, baiklah. Kalau gitu kami ambil fotonya aja ya. Baik. Bisa senyum Bapak Ibu semuanya. Kami akan foto. Ada 2 halaman ya sebentar. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, kembali ke ini. Oke, terima kasih. Wah, ini Pak Michael, eh, dari materi yang kita dengar hari ini, ada pertanyaan yang masuk nih. Saya akan coba bacakan dan rangkumkan. Yang pertama, eh, bagaimana bagi orang yang awam nih, bukan konselor, orang awam, mendampingi seseorang yang mau bunuh diri, suicide ya. Yang kemudian orang yang biasanya kan ada kebergantungan ya dari orang yang bunuh diri itu kepada orang yang dianggapnya bisa menolong begitu ya. Nah, ini nih sampai mungkin sangat kadang mengganggu begitu ya privasinya sehingga ya mungkin dari setiap saat menghubungi begitu ya harus mendengarkan harus hadir bagi dia tapi orang yang bunuh diri kita tahu tidak langsung gitu ya bisa mungkin dengan mudah diarahkan begitu untuk datang ke psikolog atau konselor. Nah, sebetulnya bagaimana batasan yang harus
ada bagi kita sebagai penolong gitu ya, untuk menjaga begitu, terutama ada rasa bersalah ya ketika dia harus hadir, tetapi ada rasa privasinya sangat-sangat terganggu akhirnya begitu. Kira-kira pendampingan seperti apa yang tepat dan batasan seperti apa yang harus diberikan? Ya, thank you pertanyaannya. Eh, Ya, kalau kita itu punya hati untuk nolong orang gitu ya. Kadang-kadang kita tuh overwhelmed ya. Kita tuh waduh too much gitu ya. Apalagi orang ngelihat kita baik gitu ya dan orang nggak mikirin diri kita. Dia karena terpikir masalah dirinya sendiri, dia fokusin semuanya. Jadi kita itu kewalahan. Nah, itu malah kita yang jadi stres nanti ya sebenarnya ya. Kondisi kayak gitu dan kalau kita stres sebetulnya kita nggak bisa bantu. Kita nggak bisa bantu karena too much. Nah, jadi memang eh, tadi kita lihat prinsip-prinsip ya, utamakan komunikasi secara khusus dan kesehatan mental. Kita boleh ngomong jujur, aku tuh ingin bantu kamu, tapi aku tuh nggak bisa selalu dan setiap saat. Nah, ini kalau aku juga serba salah. Ya, kalau misalnya aku tolak, aku kepikiran kamu, cemas, gitu ya. Tapi kalau aku setiap saat gitu ya, ngobrol sama kamu, aku juga kewalahan, rasanya stres juga. Boleh nggak kalau aku kasih waktu ke kamu misalnya ya, aku ngobrol sama kamu itu misalnya 30 menit di hari apa gitu ya, aku 30 menit ngobrol sama kamu. Tapi aku mau ajakin kamu, karena ini kita tuh punya mental issue, kesehatan mental dan nggak ada orang yang immune gitu ya, tadi yang saya bilang. Mau nggak? Yuk kita ketemu sama Bu Yuni yuk gitu ya. Saya temenin. Nah, nemenin untuk temen Bu Yuni, lalu Bu Yuni yang bicara, lalu Bu Yuni juga mungkin akan ajak kamu lagi, gimana kalau minggu depan kita ketemu gitu ya. Nah, itu penolong. Jadi ada pelan-pelan shifting atau bridging ke uh, konselor. Kalau dia bilang, aduh aku nggak mau, ya udah deh kamu yang temenin aku kalau gitu. Kenapa? Aku juga bingung mesti gimana, aku stres juga. Jadi kamu temenin aku. Jadi membawa orang itu untuk temenin kita, bahwa kita, aduh aku tuh punya isu. Apa? Isunya nggak bisa nolong orang. Gitu ya, kebetulan orangnya datang juga. Nah, jadi dua-duanya konseling, seolah-olah begitu. Nah, itu akan menolong supaya kesehatan mental itu jadi suatu hal yang dibiasakan, lalu dikomunikasikan bahwa kita itu bisa overwhelm, kita tuh manusia biasa, kita juga bisa stres dan nggak tahan. Tapi kita juga kasih waktu tertentu, jadi nggak bisa setiap saat. Ya, kalau setiap saat aku juga ada keluarga, nggak bisa, paling malam seminggu 2 kali, hari Rabu misalnya, Senin, Rabu sama Jumat, aku khususin buat kamu. Hari lain aku nggak bisa. Nah, belajar begitu, gitu ya. Nah, jadi dan apa namanya belajar untuk konsisten. Aduh, kalau dia ngancam gimana ya? Dia kalau ngelihat udah terlalu nyaman sama kita, dia bisa ngancam. Udah tahan kok berdiri gini 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 gitu ya. Terus kita bisa bisa ngomong, saya sabar ya, besok kita ngobrol. Aku juga hari ini lagi nggak siap. Besok ya, kalau benar-benar nggak tahan, ngomong ke Bu Yuni ya, nomornya udah tahu kan ini. Nah, itu pelan-pelan. Itulah gunanya counseling center, itu support system buat kita. Tapi kita melatih diri kita. Supaya apa? Supaya bisa nolong dengan benar. Karena kalau setiap saat, jangan-jangan kita membunuh diri nanti. Saking stresnya. Gitu ya. Jadi itu salah satu caranya ya, Bapak Ibu. Silakan. Saya kembalikan. Ada pertanyaan lagi ya tadi ya? Iya, ada. Maaf. Heeh. Saya rasa jawaban yang sangat baik ya. Kita sepertinya tetap perlu ruang ya. Batasan Betul. ruang kita privasi tetap kita jaga supaya kita sendiri nggak sampai overwhelm gitu ya. Dan memang tadi ya bekerja sama dengan para konselor akan sangat baik ya. Karena nanti di situ sinergi itu tentu akan menolong begitu ya. Seperti yang Pak Michael tadi katakan, menolong untuk Ya, bisa eh, ada pemulihan yang bisa dikerjakan bersama-sama gitu. ya, Nah, ini ada pertanyaan mungkin sifatnya pribadi, jadi saya agak apa samarkan namanya ya, begitu ya. ya, Nah, terutama kepada mungkin ini saya nggak tahu namanya, tetapi eh, ini satu bentuk keprihatinan juga. Ternyata ibu ini sedang mendampingi keponakannya yang bergumul dengan kondisi kesehatan mental. Hmm, Usianya
26 tahun dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena percobaan bunuh diri begitu ya dengan Hmm, minum eh, tablet CTM sampai overdosis begitu ya. wah, iya. Nah, kemudian memang harus sedang dilakukan tindakan penyelamatan begitu. Nanti kita juga Hmm, doakan bersama ya. Nah, hmm, nah mungkin ini bukan percobaan kali pertama. Sudah beberapa kali dilakukan percobaan bunuh diri dan memang selalu gagal begitu. Dan hmm, ternyata seperti yang Pak Michael tadi jelaskan ya, ada kondisi di tengah-tengah keluarga ya, penyebab yang paling biasanya lebih paling kuat gitu ya dampaknya itu. Nah, iya, kondisi yang dialami itu berkaitan dengan pernikahan orang tua yang apa diambang kehancuran begitu, sehingga mungkin anak iya, ini uh, pemudi ini juga mengalami kondisi iya, yang secara psikologis iya. eh, banyak gangguan yang dia rasakan ya begitu. Kira-kira bagaimana nih Pak Michael untuk boleh mendampingi di tengah situasi yang tidak mudah dan mungkin sebagai mungkin seorang paman atau tante ini ya karena tidak dijelaskan ininya. Ya, Nah, itu bagaimana kira-kira Pak Michael dalam situasi baik. krisis ini? Iya, Bu Yuni ini sebetulnya sangat kompleks ya, karena Mm-mm. memerlukan banyak sekali support system. Apalagi sistem hidupnya dia juga broken ya. Hmm. Eh, jadi yang pertama ya, biasanya pada saat dia di rumah sakit, dia itu akan dikosongin dulu, keluarin dari lambungnya, CTM dan efek-efek segala sesuatu, lalu dia akan lebih baik. Tapi dia kalau ternyata udah lebih baik, dia tidak boleh eh, anggap semua sama. Dia perlu ke psikiater untuk cari tahu, untuk cek apakah dia punya major depression atau bipolar, gitu ya. Lalu kerjasama dengan psikiater, dikasih obat psikiatri supaya tenang emosinya, hatinya lebih tenang, dan di situ dia ketemu dengan konselor atau psikolog. Nah, konselornya perlu ada dua. Yang satu mendampingi anak itu, selalu mendampingi, ketemu seminggu sekali rutin sambil dia minum obat psikiatri untuk tenang, untuk ceritain apa yang terjadi di dalam hidupnya, dalam keluarganya. Satu lagi, buat orang tuanya, panggil bahwa tuh ini loh, bahwa kondisinya tuh begini, anak ini mengalami sedih karena relasi yang broken ini dan itu. Bisa nggak ya bapak dan ibu itu, eh, misalnya di dalam konflik-konflik itu misal tidak melibatkan anak, atau ayo konseling juga, beresin dulu permasalahan satu persatu, terlepas ujungnya apa, mau cerai ataupun enggak, tentu saja kita tidak setuju cerai, tapi intinya apa yang dia lakukan harus disadari bahwa itu mempengaruhi si anak itu. Jadi orang tua ini perlu dibantu. Supaya apa? Supaya menciptakan satu sistem yang lebih baik, lebih sehat di rumah. Anak itu dibantu, orang tua dibantu. Kalau satu konselor bisa, gitu ya, dengan kita mungkin punya pengalaman dan profesionalitas, tapi juga overwhelmed. Karena kadang-kadang konselor, anak kita gini, 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 gitu ya. Wah, kita overwhelmed. Nah, kalau dipisah akan lebih mending. Sehingga suatu saat nanti situasi kondisi lebih baik, udah nggak ada bunuh diri, gitu ya. Orang tua lebih tenang, bisa itu family family counseling yang membuat artinya relasinya itu di ya apa ya dipulihkan kembali lah untuk sama-sama. Nah, jadi prosesnya tidak mudah. Tapi memang jujur aja, kita itu kalau berhubungan kesehatan mental itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan begitu. Ya, atau minum obat beres gitu ya. Enggak. Minum sakit flu, minum obat flu sembuh. Tapi kalau kita darah tinggi, kita minum obat setiap hari kan supaya darahnya normal. Nah, sama secara mental, dia membutuhkan beberapa treatment. Baik dokter, psikiater, konselor satu dengan dia, konselor satu dengan apa papa mamanya. Nah, baru nanti sistem hidupnya lebih komplit. Karena kita bukan hanya dealing dengan perilaku bunuh dirinya, tapi sistem dalam keluarga yang sudah broken. Dan orang yang tadi omnya atau tantenya yang juga terlibat membantu berperan secara aktif, mendukung terjadinya pemulihan di tengah-tengah keluarga. Apalagi kalau om atau tantenya didengerin sama papa mamanya, bicara gitu ya. Ayo, konseling, harus konseling. Kalau nggak hidup anakmu hancur. Nah, itu membuat jadi satu apa namanya satu support system ya. Apalagi kalau juga ya ke gereja atau beribadah ya didoain sama-sama. Nah, itu baru kuat.
Tapi kalau keluar dari rumah sakit, lalu didoain, begitu udah selesai, pasti terulang. Itu ya Bapak atau Ibu tadi yang tanya. Jadi diperhatikan satu persatu dengan care, tenang aja. Ya, Hmm. Hmm. Iya, wah, ini catatan yang penting ya Bapak Ibu ya, yang Pak Michael sampaikan bahwa ternyata harus melibatkan banyak pihak ya, bersinergi betul, untuk betul boleh Bu. mendapatkan pertolongan yang optimal begitu ya. Baik itu Betul Bu. psikiater, psikolog, konselor, segera cari pertolongan karena semakin dini gitu ya dilakukan pendampingan yang tepat tentu akan menolong untuk satu proses pemulihan begitu ya. Ya, Nah, eh ini juga ada pertanyaan lagi Pak Michael ya. karena berkaitan dengan profesi konselor yang banyak menangani klien-klien dengan apa tendensi suicide gitu ya. Ada yang menanyakan begini, kira-kira dari pengalaman Pak Michael sendiri, apakah seorang yang punya keinginan bunuh diri itu bisa sembuh begitu? Oh ya bisa Bu. Kayak tadi yang saya ceritakan ya. Itu apa namanya? Saya ketemu klien yang sejak umur 16 itu sudah very stress dan mencoba berkali-kali bunuh diri, bahkan melukai diri juga dia tunjukin ke saya. Kepalanya berdarah, ini berdarah, apa tangan semua gitu ya. Dan kalau marah itu dia akan lampiaskan begitu. Nah, ya konseling itu menolong sehingga dia itu dari sifat pemarah dan sikap melampiaskan kemarahannya terhadap hidup gitu ya. Dia selalu merasa dunia ini jahat ya. Karena papanya selalu bicara itu. Dunia itu jahat. Papa dijahatin orang, papa dijahatin saudara, papa dijahatin keluarga. Hati-hati jahat-jahat. Wah, orang itu kuat. Nah, dalam konseling itu dia mulai bisa bicara. Saya bilang, kamu kalau marah, kamu katakan, kamu sampaikan kemarahan kamu apa. Jangan kamu lampiaskan. Boleh lampiaskan dengan kata-kata. Dia bisa ngomong. Saya marah Pak Michael. Saya benci. Saya nggak suka. Pak Michael, saya berapa kali kontak Bapak apa untuk konseling, tapi Bapak nggak ada kasih waktu, gitu, nggak ada waktu. Bapak udah nggak mau sama saya. Gitu. Wah, saya hargai itu kemarahannya. Kemarahannya termasuk sama saya, sama 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 staff saya, kadang sama yang lain gitu. Itu ngomongin. Tapi waktu dia ngomongin, saya bisa bilang, nah ini jauh lebih baik. Ya, saya nggak take it personally karena saya tahu dia punya problem, bukan masalah sama saya. Saya bilang, ya Mas, ini lebih baik daripada kamu kayak kemarin melukai diri kamu. Apa kamu bicara? Nah, saya menghargai kamu. Saya tahu kamu marah. Tapi ini suatu hal yang kamu tahu nggak? Ini luar biasa kamu lakukan. Jadi dia tenang. Dia merasa, oh iya ya, nggak ada orang berpikir kayak gitu. Dan dia merasa dihargai. Nah, lama kelamaan saat itu, sejak ya dari 16 tahun sampai sekarang ya, saya masih pegang dia 8 tahun. Sampai sekarang. Berarti eh, ini 2025 ya, ya 8 tahun, hampir 9 tahun. Masih ketemu sama saya. Dari seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, sekarang 2 bulan sekali. Tetap ketemu. Karena bunuh diri nggak? Nggak bunuh diri. Sekarang udah fokusnya cari kerja. Gimana caranya cari kerja nih? Gimana caranya saya kuliah lagi? Lalu gimana saya usaha ini? Lalu dia kirimkan makanan-makanan ke kantor. Saya dan teman-teman juga makanan itu. Lalu gagal, dia coba lagi yang lain. Susah, tapi berjuang. Nah, jadi dari orang yang hopeless dan learn helplessness, terus sekarang berjuang, jual makanan. Ya masa kita nggak bilang dia sembuh? Ya sembuh. Tapi bisa nggak dia kembali kayak dulu? Bisa gitu, karena nggak ada support system. Tapi bukan berarti dia nggak pulih, nggak sembuh. Bisa gitu. Nah, artinya dengan konseling gitu, meskipun ya ini lama sekali kebetulan diajarin tentang apa coping skills, gimana caranya dia juga bisa bisa bertumbuh social skillsnya gitu ya, karakternya ya bisa. Jadi saya sangat percaya gitu. Makanya saya di bidang ini gitu ya, kesehatan mental gitu, dan teman-teman yang ada di sini percaya bahwa kita bisa membuat kesehatan mental seseorang itu jauh lebih baik. Di Gading itu kami punya tagline Giving Hope, Reaping Growth. Ya, kita memberikan pengharapan dengan berbagai macam value gitu ya, penerimaan gitu ya, acceptance, pertumbuhan gitu ya. Yang kita tuai apa sih?
pertumbuhan. Ya, jadi sembuh itu relatif, tapi pertumbuhan itu ada. Dan begitu di depan dia tumbuh, dia manage, dia maintain pertumbuhannya, ya dia akan berbuah, ya akan jadi blessing juga buat banyak orang. Jadi ya kita percayalah, ya kita harus percaya. Kalau kita sendiri nggak percaya, ngapain kita bawa orang ke konselor ya? Justru karena kita percaya ada kesembuhan, pemulihan, ya pasti bisa. Jadi jawabannya pasti bisa. Ya, terima kasih Pak Michael. Ini Ya, sama ya, kami juga punya tagline, selalu ada harapan ya. Jadi nice. kesembuhan itu eh, tentu ya kita eh, lihat pekerjaan Tuhan itu tak terbatas begitu ya, lewat para konselor, lewat orang-orang yang peduli, tentu ada jalan keluar atau harapan. Nah, ada yang menarik ini saya coba sampaikan bagaimana membedakan niat bunuh diri yang disebabkan oleh gangguan roh jahat atau gangguan kesehatan mental gitu. Oh, oke. Baiklah, karena izin ngomong ya, karena saya orang beriman dan juga saya seorang Kristen, saya sangat percaya kalau saya atau para hamba Tuhan, saya bawa orang itu ke Kristen, ke gereja gitu ya, lalu didoakan oleh hamba Tuhan dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya, nama yang memiliki kuasa, orang itu atau roh jahat yang ada di orang itu nggak akan tahan. Jadi itu iman. Ya, ini berarti iman ini bekerja sesuai dengan pikiran, perasaan, dan sikap kita, tindakan kita. Enggak cuma coba-coba, oh iya, ya udah percaya-percaya, cobain. Enggak, betul-betul percaya, lalu doakan. Nah, saya eh, percaya banget gitu ya, pada saat didoakan, itu roh jahat itu terlepas. Ya, jadi kami ini nanti di depan akan kerjasama dengan satu atau dua STT di luar kota, yang banyak sekali orang-orang datang ke sekolah teologi, sekolah tinggi teologi. Tujuannya sebetulnya cuma pengen dari luar pulau masuk ke kota, pakai RCT. Jadi di situ banyak sekali mereka masih pakai opo-opo, masih belum percaya Tuhan, baru bertobat di situ banyak. Dan setiap kali retret selalu ada pelepasan. Tapi ternyata Bapak Ibu, bukan cuma isu di situ gitu ya. Banyak sekali dari mereka bukan isu roh jahat, tapi isunya kesehatan mental. Karena keluarga mereka broken, mereka terlantar, mereka dibiarkan hidupnya susah, gitu, mereka stres, gitu ya. Nah, itu lebih banyak daripada yang kerasukan. Jadi pada saat kerasukan, percaya didoain, lepas. Nah, itu iman, iman. Tapi masih ada masalah nggak? Masih, karena kesehatan mentalnya yang belum beres, sistem hidupnya nggak benar. Jadi kalau buat saya gimana bedainnya? Pelepasan, didoain pasti lepas gitu. Buat saya, iman saya percaya pasti lepas. Kalau didoain masih begitu, itu kemungkinan besar gangguan mental, dan possibility kegangguan mental itu jauh lebih besar gitu ya. Nah, kalau ternyata waktu didoain pakai suara, ada suara-suara lain apa segala macam, satu sisi bisa gitu ya bahwa ada gangguan roh jahat, tapi di sisi lain juga ada namanya histrionic behavior, histrionic personality disorder gitu ya. Secara psikologis bisa dijelaskan. Jadi orang bersikap kayak gitu. Kayak tadi yang klien saya yang apa kayak kerasukan setan, terus kayak monyet apa gitu ya, mau coba bunuh diri juga gitu. Itu schizophrenia. Begitu dia datang ke pendeta, datang ke dukun, ke pendeta Buddha gitu ya, kemana-mana dia nggak bisa tuh. Saya ketawa aja, saya bilang, oh ya ini saya pakai nomor ini, kasih apa, kasih alamat dokter psikiater. Begitu dia ke psikiater, sembuh langsung satu hari, bukan sembuh, simptomnya hilang. Baru coba aja konseling. Nah, jadi nih saya yang juga pendeta dan juga psikolog lebih gampang ngusir roh jahat daripada nanganin kesehatan mental orang mau bunuh diri gitu. Ya Bapak Ibu, jadi justru eh, ya percayalah gitu bahwa didoakan itu bisa ngusir roh jahat, tapi juga kalau masih ada hal-hal yang kayak begitu, ya justru ada isu kesehatan mental. Jadi ketemulah dengan psikolog, psikiater, dan juga konselor. Ya,
Nah, personalnya nggak usah takut, gitu ya, nggak usah takut. Ya mungkin karena saya cowok juga, kadang kalau udah kayak gitu, saya pegang aja lehernya ini ya, tuh, tekan. Itu kalau dia, ya nggak mungkin roh jahat tuh, gitu kan, sakit gitu ya. Kalau ditekan ternyata geram, mungkin saya baru serem kali, oh ternyata benar gitu ya mungkin. Tapi rata-rata nggak begitu. Jadi sekali lagi, ya yang terakhir joking ya, tapi sekali lagi ya boleh kita mendoakan, doakan pelepasan gitu ya, percaya, iman, tapi juga perhatikan kesehatan mentalnya. Toh Hmm. di dalam kesehatan mental juga ada tadi 6 kunci kesehatan mental, kan ada meaning dan purpose. Kalau orang itu nggak punya meaning, nggak punya purpose, nggak punya makna dalam hidupnya, ya kosong kan hidupnya. Sehingga siapa yang ngisi hidupnya? Tetapi pada saat dia ketemu konselor, lalu belajar bahwa di dalam hidup itu juga ada meaning, ada purpose, lalu kita sama-sama cari gitu ya. Kadang-kadang pakai assessment gitu ya, spiritual gift inventory, atau minat bakat, bakatnya apa, lalu coba ini dan itu. Nah, itu ternyata membawa suatu kekuatan buat seseorang. Orang tahu gitu ya bahwa spiritually dan mentally jauh lebih baik gitu ya. Bio, psikosoial, spiritual formation. Ya, pakai cara seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, Pak atau Ibu. Iya, ini baik sekali ya apa yang Pak Michael sudah sampaikan. Relasi dengan Tuhan yang menolong kita bisa peka ya. Tuhan Ya, memberikan kita hikmat untuk bisa membedakan apakah itu dari roh jahat ataukah itu karena gangguan mental. Kalau Bapak ya. Ibu mungkin ada orang-orang di sekitar yang bergumul dan mungkin masih bingung, mungkin bisa cari hamba Tuhan, bisa kontak Pak Michael gitu ya. Bisa bisa Online hubungi ya dari kami. jauh. Ya, tadi ada ruang konsultasi ya untuk menanyakan gitu ya kira-kira kalau begini nih apa gitu ya, gangguan mental kah atau roh Oh jahat ya, gitu ya. saya kira pelepasan online Bu, pelepasan online Iya, ini. iya, seperti itu ya. Nah, menyambung tadi Pak, sempat disebutkan Pak Michael tentang purpose ya. Ya, Bagaimana kita itu bisa menemukan purpose atau meaning ya ketika orang atau keluarga terdekat kita itu sebetulnya sudah tidak care, tidak peduli. hmm, iya, memang eh, ya kita bisa merasakan sih ya meaning sama purpose itu gone gitu ya, nggak ada atau hilang karena faktor keluarga tuh signifikan. Dan ada orang yang tanpa sadar keluarganya bersikap kayak begitu, tapi ada orang yang betul-betul ya kayak tadi ya, nobody's child gitu ya, nggak ada nggak ada eh, apa namanya, support system yang kuat gitu ya dari keluarga. Tapi saya tuh percaya ya, kita tuh sebagai makhluk sosial, makhluk spiritual gitu ya, kita tuh punya Tuhan yang selalu ada gitu ya. Artinya kalau kita itu mau cari meaning and purpose, lalu kita juga menihilkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu apa artinya? Nggak ada artinya. Justru yang ultimate itu, yang paling besar itu, bagaimana kita melakukan segala sesuatu di dunia ini nih buat buat Tuhan. Ya, kalau buat saya ya, saya nggak pernah ngelihat Tuhan itu kayak satu Tuhan, artinya kita doa ibadah apa, dua istri atau anak, tiga pekerjaan atau teman, empat apa gitu ya. Saya nggak ngelihatnya begitu. Saya ngelihat itu eh, Tuhan itu kayak kayak di dart, kalau Bapak Ibu tahu dart buat ngelempar panah gitu ya. Ada yang di tengah itu tombol merah nilainya 100, yang lain tuh ada nomornya 90, 80, 60, 70, 50, 20 begitu ya. Nah, saya merasa ya, semua hal yang mengarah kepada tengah itu semua hal. Kerjaan kita itu arahnya ke tengah. Keluarga kita, teman kita, relasi kita dengan orang lain, semua arahnya tuh ke tengah, ke Tuhan. Jadi waktu kita ngelihat bahwa saya sedang berteman dengan teman saya dan saya pengen teman saya lebih baik hidupnya, kita sedang melatih meaning dan purpose kita. Kenapa? Supaya nanti memuliakan Tuhan. Nah, itu kita punya kehidupan, punya meaning. Lagi kerja, aduh, bos tuh kayak gini 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 gini. Berpikir, oh enggak loh, saya tuh kerja tuh karena tahunya ada profesi yang Tuhan kasih secara khusus. Saya jadi dokter, jadi apa gitu ya. Akuntan, saya ini kerjanya supaya eh,
oh saya tuh berterima kasih sama Tuhan, dikasih pekerjaan, nama Tuhan dipermuliakan. Orang mau ngomong apa nggak apa-apa. Orang sikut sana sikut sini saya nggak peduli, saya melakukan yang terbaik, spirit of excellence. Pasti Tuhan berkati itu. Nah, tapi artinya apa? Artinya kita menemukan meaning dan purpose dalam perjalanan karir kita. Tengah keluarga kita sama nih. Kadang keluarga nggak oke, banyak yang ini gitu ya. Tapi saya menemukan pasangan yang bilang saya tahu lah sebetulnya saya punya pasangan kayak begini brengsek banget. Saya tahu sebetulnya saya sedang mengasihi Tuhan saya. Kebetulan PR-nya pasangan saya kayak begini. Jadi pasangan saya itu PR-nya, objeknya. Tapi tujuannya subjek saya untuk mengasihi itu Tuhan sebetulnya. Itu punya kekuatan besar Bapak Ibu. Ya, suaminya udah selingkuh atau istrinya yang selingkuh, nggak dipeduliin gitu ya. Punya kekuatan bahwa saya sedang ngelakuin buat Tuhan. Ya dia PR-nya aku aja ya udah. Kalau bisa beres, saya upayakan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, aneh banget tuh kondisi yang kayak gitu ternyata memberikan kekuatan, meaning dan purpose gitu. Itu nomor satu. Itu udah paten banget udah. Tapi yang nomor dua saya juga percaya kalau keluarga kita nggak ada sebagai makhluk sosial, itu Tuhan pasti kasih kita teman-teman juga sih. Minimal konselor, meskipun kita nggak kenal, tapi lebih baik karena objektif. Gitu. Jadi nggak usah eh, apa ya ibaratnya takut, khawatir dan melihat keluarga jadi suatu momok gitu. Justru belajar dari situ. Tapi kita menemukan maknanya, bagaimana kesulitannya di dalam berkeluarga, tapi kita juga bisa menjadi pribadi yang bertumbuh dengan baik di dalam keluarga. Jadi kita nggak PTSD tuh, nggak post traumatic stress disorder, nggak. Tapi post traumatic growth. Tahu kadang dalam keluarga kayak gitu bisa bikin trauma, tapi kita bertumbuh. Kenapa? Karena ada Tuhan, ada sesama kita, ada konselor. Nah, kita bisa gitu. Jadi ya nggak usah terpaku sama satu hal ya. Hmm. Iya, Oke. baik sekali nih. Kita diingatkan ya supaya kita hidupnya berpusat kepada Tuhan ya, Kristus ya. Itu yang menolong kita bisa kuat, tegar, berdiri, walaupun mungkin kondisi keluarga kita tidak sedang baik-baik saja, nggak ideal untuk kita bisa ada di sana. Tetapi tadi Pak Michael mengingatkan kita sekali lagi ya, social connection ya. Tuhan menyediakan orang-orang di sekeliling kita juga yang mungkin itu Tuhan sediakan kehadiran mereka untuk boleh bersama-sama ya. Ya, eh, Berjalan bersama di tengah pergumulan yang mungkin kita hadapi. Salah satunya konselor ya. Jangan takut ya, untuk datang ke tempat kami, para konselor ya, karena kami ini seperti teman seperjalanan yang ya, hadir untuk boleh memberikan pendampingan, begitu ya. Nah, ini mungkin satu lagi ya Pak Michael ya. ya, Waktunya sudah iya. apa eh, mepet, Sudah tetapi lama. mungkin satu lagi ya, supaya yang satu ini nanti nggak apa bingung gitu ya setelah selesai ini ya. Ya, Nah, bagaimana ya, mendidik nanti anak ke bawah supaya mimpi ya. iya nanti penasaran jawabannya apa begitu. Bagaimana mendidik anak supaya punya mental yang kuat, menjauhkan pikiran bunuh diri saat remaja atau dewasa karena tadi durasinya kan di 15 sampai 29 tahun ya begitu ya. Ya, ya. Eh, Usianya di range begitu, apalagi jika saat remaja Mas nanti biasanya remaja akan semakin sulit untuk diajak bicara atau berdiskusi. Nah, ini hati seorang parents ya. Silakan Pak Ya, Michael boleh ya. menjawabnya. Ya, memang dealing sama teenagers itu unik ya, karena mereka tuh kayak punya dunia sendiri, bisa masuk ke goanya. Tadinya anaknya yang dekat sama kita lucu, tiba-tiba jadi menjauh gitu ya, pengen coba sendiri gitu, karena memang sudah usianya mereka ya untuk lebih dekat dengan peer groupnya daripada orang tuanya. Nah, artinya buat mereka itu peer group penting, komunitas itu penting. Pada saat kita mempersiapkan anak kita dari awal udah punya komunitas yang baik gitu ya, komunitas ibadah misalnya di gereja misalnya, wah itu jauh lebih sehat, jauh lebih baik gitu. Kenapa? Karena komunitasnya kita tahu komunitas eh, yang yang mau memuliakan Tuhan, ya itu udah sangat baik. Eh, tapi juga di sisi lain, ya waktu kita ada bersama dengan mereka tuh kita yang harus hadir juga ya, mindful ya.
Kadang kadang kita itu sambil-sambil sih ya, sambil sambil kerja, sambil main game, sambil ngerjain urusan lain gitu ya, sambil eh, banyak aktivitas dan berharap anak kita itu perhatiin kita, konsen sama kita. Nah itu salah kaprah tuh. Karena artinya kita jadi menunjukkan model sikap untuk tidak hadir dalam kehidupan mereka, sehingga apa alasannya mereka harus hadir dalam kehidupan kita? Kita aja nggak fokus, nggak mindful, gitu ya. Tapi mereka pakai handphone ya, kita jangan. Kita orang dewasanya, gitu ya. Tapi eh, yang ketiga itu juga mau terlibat dengan teman-temannya sih, karena mereka penting komunitas. Jadi waktu ajak teman-temanmu datang ngobrol, ngobrol di rumah, main di rumah, mau apa? Pesanin pizza, mau apa? Mau main game, sini ke rumah. Nah di situ kita jangan jauh, kita tegur teman-temannya, halo, siapa namanya satu-satu sebutin. Halo Tommy, halo Hansen, halo siapa, apa kabar? Itu, kamu mau makan, mau apa? Kenapa? Karena nanti anak itu akan ngomong, "Wih, papamu cool ya, asik ya. Wih, mamamu tuh caring ya. Aku senang ke tempatmu loh. Dikasih makanan, dikasih minuman, kasih ini." Ya nggak apa-apa. Kenapa? Artinya waktu kita pegang komunitasnya, anak itu juga kita pegang secara nggak langsung dan lebih aman. Dan di situ nanti anak itu akan senang, lebih senang untuk bisa berdiskusi. Meskipun nggak banyak. Jadi diskusi sama anak remaja itu momentum. Teng, gitu. Teng, teng. Jangan harap kayak dia kayak anak kecil. Dia umur 3 tahun, umur 6 tahun, 9 tahun masih ya pegangin tangannya. Enggak, dia udah nggak suka. Dia mau eksplor dunia. Dan itu wajar, nggak apa-apa. Ya, nah waktu kita masuk ke dunianya, ajak temannya juga, kita hadir, itu sebetulnya kita sedang memberikan role model bagaimana dia punya mental yang kuat gitu ya. Artinya ke depan itu, iya dulu kita ngalamin kayak begini cerita depan teman-temannya, tapi bisa dilewatin. Nah waktu kita ngomong sama teman-temannya dengerin kita, pas anak kita nggak denger, kita denger juga sebetulnya. Nah jadi ya kasih hati kita, kasih diri kita, kasih waktu kita, kasih energi kita. Kan waktu dia baby kan kita kasih segalanya kan, apa namanya, kasih waktu, kasih energi, kasih apa, yang perempuan kasih susunya kasih juga. Begitu anak itu remaja ya sama lah, kita kasih waktu, energi, kehadiran kita. Nah ya pasti itu kita sedang mendidik dan mentalnya kuat. Sekali lagi nggak ada cara gampang ya Bapak Ibu, kita piara tumbuhan aja nggak gampang kok. Emang ditanam bijinya langsung besok tumbuh? Enggak toh. Kita kasih matahari, kita kasih pupuk, kita kasih siramin. Siraminnya juga ada waktunya. Kalau siang-siang panas terik kita siramin malah mati. Cuma bisa pagi atau sore. Itu tumbuhan. Ya apalagi anak sendiri lagi. Ya pasti kita kasih hati kita, waktu, tenaga, energi, uang gitu ya untuk anak kita. Nah itu anaknya mentalnya kuat dan juga nggak akan punya pikiran bunuh diri gitu. Dia akan jadi pribadi yang jadi blessing seperti papa mamanya pada dia dan teman-teman. Oke, Bapak Ibu, semoga ini jadi blessing juga buat Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir, terima kasih buat waktu, kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Semoga ini ya semua bisa jadi berkat ya. Thank you, Bu Yuni, saya Ya, kembalikan. baik sekali ya, eh, para peserta yang sudah aktif. Tadi mungkin pertanyaan terakhir, sebagaimana Pak Michael, suara hati seorang ayah ya, untuk hadir dan juga punya bonding dengan para anak remaja. Saya pikir ini tugas yang tanggung jawab dari para parents yang penting untuk boleh mendampingi anak-anak remaja ya. Sekali lagi boleh kasih applause buat pembicara kita malam hari ini Pak Michael Christian. Terima kasih banyak. Thank Mungkin you. tadi ada yang bertanya juga ini Pak Michael, berkaitan dengan materi. Memang Pak Michael tidak memberikan dalam bentuk PDF ya, tetapi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini jangan khawatir ya. Nanti bisa melihat rekaman ulang gitu ya dari YouTube ini, yang kita panitia akan apa edit dulu. Nanti setelah itu boleh disaksikan kembali ya di eh, YouTube kami begitu ya. Mungkin itu saya sebelumnya menyerahkan kepada Kak Nancy
ya, Kak Nancy, silakan untuk memimpin selanjutnya. Oke, YouTube channelnya nanti bisa di Sukacita atau di Telaga Pengharapan. Mungkin itu ya. Nah, Kak Nancy, apakah Oke, terima kasih Kak Yuni, terima kasih Pak Michael. Dan malam ini, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kami juga sangat berharap untuk Bapak Ibu bisa mengisi form evaluasi. Itu kami kirimkan linknya, ada di link di chat room. Nah, silakan Bapak Ibu tolong isi itu, pertanyaannya singkat aja sambil kami menunggu untuk linknya diisi sebelum kita mengakhiri acara ini. Ada beberapa menit, 5 menit untuk kita mengisi link evaluasi. Link evaluasi ini sangat penting untuk per, apa pelayanan kami di rumah konseling, untuk perbaikan dan pertumbuhan rumah konseling kami. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah Kak Yona udah di ini linknya sudah ada? Kak Yona, Ya, halo. Link link linknya apakah di chat atau linknya nanti akan dikirim lewat grup chat WhatsApp ya. oh baik, tidak diisi sekarang ya? Di grup grup chat chat aja. Oh, WhatsApp. oh, tapi diisi sekarang kan ya? Bukan selesai acara. Oh, sebentar. Di share sekarang kalau gitu di grup chat ya. Iya. Takutnya nanti Bapak Ibu lupa. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Mohon Mohon bersabar. bersabar. Hanya 5 menit, pertanyaannya tidak banyak kok, cuma 3 Bapak Ibu. Sebagai masukan untuk kami, untuk pelayanan ke depan bisa lebih baik. Dukungan Bapak Ibu untuk pelayanan kesehatan mental itu sangat berarti untuk menolong banyak orang. Bagaimana? Sudah ada? Oh, oke. Ini rupanya ada kendala. Ya, nanti berarti kami akan kirim ke grup ya. Iya, terima kasih Bu Rosa. Iya, memang ada kendala, ada kesalahan link ya, sehingga tidak bisa dimunculkan. Nanti akan di-share di grup. Dan saya mohon Bapak Ibu jangan langsung leave grup karena juga nanti kan mengirimkan YouTube-nya gitu ya. Nanti setelah YouTube terkirim, Bapak Ibu bisa leave dan kami kirimkan untuk link evaluasi yang kami mohon untuk diisi. Oke, Bapak Ibu, demikian webinar kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua dan kami mohon Pak Michael memberikan closing statement. Pak Michael, silakan. Oh iya, oke, closing statement ya. Em, Ya, iya, saya pikir itu segala sesuatu ya, dari isu eh, tentang suicide atau kesehatan mental itu kembali kepada keluarga. Jadi kalau Tuhan tuh anugerahkan kita keluarga, lalu kita juga berkeluarga atau punya keluarga, memang sudah sepantasnya dan selayaknya tuh kita mengembangkan keluarga kita. Ya kita itu mungkin dipercayakan Tuhan nanti sebagai konselor itu ya klien, dipercayakan Tuhan itu sementara waktu kalau di gereja itu jemaat gitu ya, ataupun di kantor itu karyawan. Tapi itu sementara. Keluarga, atau anak kita nakal, bandel, istri kita genit, atau suami kita yang genit gitu ya, atau anak kita berkebutuhan khusus, itu dipercayakan Tuhan sampai hari nanti kita ketemu Tuhan lagi. Dan justru kehadiran kita gitu ya,
satu sisi bisa menghancurkan, ya, tapi sisi yang lain justru menguatkan, memberkati, membuat kita, anak-anak kita, keluarga kita tuh berdampak juga buat sekitar kita. Jadi mari belajar ya untuk memperhatikan keluarga kita. Segala sesuatu gitu ya, itu sumbernya di situ. Jadi ambil waktu untuk beresin hal-hal di keluarga kita, ambil waktu untuk kita tuh menyampaikan gratitude atau ucapan syukur di tengah-tengah keluarga, berdoa kepada Tuhan, dan juga ambil waktu untuk menunjukkan kasih sayang kepada keluarga. Jadi isu kesehatan mental, bahkan bunuh diri itu gitu ya, itu suatu hal yang jauh dari keluarga kita. Ya mungkin itu aja ya. Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Terima kasih. Oke, makasih Pak Michael. Ya, dan demikian Bapak Ibu acara kita pada malam hari ini. Eh, apabila ada hal yang kurang atau kurang berkenan, kiranya kami dimohon maaf dan diampuni. Dan hal yang baik biarlah itu kita teruskan, kita bersemangat terus untuk menjaga kesehatan mental. Saya sangat diberkati dari apa yang Pak Michael sampaikan hari ini, banyak belajar. Tuhan berkati juga pelayanannya Pak Michael, Tuhan berkati Gading Konseling. Ini senior kami ya. Kami belajar, kiranya Tuhan terus menolong kita semua. Di Terima waktu-waktu kasih. mendatang bisa kerjasama lagi ya Ya, Pak Michael ya. pasti Bu Nancy. Ya, Ya, thank you. ya, makasih banyak. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kak Yuni, apakah ada pengumuman lain? Pengumuman Mungkin saya lupa. eh, pengumumannya Ya, Bapak Ibu boleh ini ya follow Instagram kami gitu ya di Sukacita Counseling Center dan Telaga Pengharapan sehingga ada update dari kegiatan kami bisa diikuti. Mungkin itu ya. Sangat berterima kasih kepada Pak Michael yang sudah berbagi materi dan banyak berkat yang boleh dibagikan kepada kami. Sama-sama Bu Yuni, terima kasih. ya, Makasih Pak Michael. untuk Thank ya, you. Terima Ya, kasih untuk setiap terima peserta kasih. terima Bapak Ibu kasih join semuanya, terima bersama kasih. kami. Ya, Terima Terima kasih kasih, Tuhan Terima kasih banyak, Pak berkati. banyak. permisi Michael. ya. Terima Jumpa kasih. kembali Terima di Sudah mau buka. seminar yang lain ya. Untuk panitianya kasih. jangan leave ya. Saya izin live. Terima kasih. Terima kasih Ya, banyak Pak makasih Pak Michael. Michael. Terima kasih, Pak.